Lin Yuxin, dasar kamu pencuri. Kamu mencuri 20 tahun hidupku. Xin, kamu bukan putri kandung kami. Shen Kerou adalah putri kandung kami. Aduh, kenapa kamu banyak bicara padanya? Mulai hari ini, bereskan semua barang milikmu dan segera pergi dari sini. Ternyata setelah menemukan putri kandung, kalian bisa membuangku tanpa merasa ragu sedikit pun. Xin, Xin, ayah akan mengantarmu. tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Minggir. Pertukaran hidup selama 20 tahun ini. Kamu sudah menikmati semua kemewahan. Sekarang, kamu harus memberikan ganti rugi padaku. Ternyata orang tua kandungku tinggal di sini. Halo, aku adalah Shen. Lin Yuxin. Kamu adalah anak keluarga Shen yang tertukar itu ya? Iya. Putri kita sudah kembali. Benarkah? Kalau begitu, biarkan dia masuk. Jangan terburu-buru dulu. Apa kamu melupakan Kerou? Sebelumnya, kita sudah membesarkannya bertahun-tahun. Begitu mendengar orang tua kandungnya punya sedikit uang saja, dia langsung kabur. Bahkan dia memaki kita kasar. Aku merasa sebaiknya seperti Kerou saja. Jangan biarkan dia tahu. Keluarga Lin orang terkaya Beicheng. Lakukan saja seperti itu. Gadis muda, silakan masuk. Biar aku bantu. Terima kasih. Yuxin, cepat kemari. Xin, apa keluarga Shen memperlakukanmu baik? Ini semua kesalahan ibu, dari tadi tidak menyadari kebenarannya. Masa lalu sudah tidak penting. Sekarang aku hanya anak keluarga Lin. Kamu juga melihatnya, rumah kita hanyalah gubuk reot, hidup kita pun sangat kekurangan. Jika kamu tidak tahan lagi, segera kembali ke keluarga Shen, menjadi nona besar di sana. Karena aku sudah kembali, aku sudah memantapkan niatku. Lagi pula, selama di keluarga Shen, aku mempelajari banyak kemampuan. Kelak, aku bisa mencari uang, menghidupi keluarga beranggotakan 3 orang. Kita beranggotakan 8 orang. Halo, aku kakak tertuamu. Sekarang, aku seorang mandor proyek kecil. Kakak tertua? Benar, selain kakak tertuamu, kamu masih punya 4 kakak, totalnya ada 5 kakak. Berapa banyak uang yang harus aku hasilkan supaya bisa membiayai seluruh anggota keluarga besar ini? Halo, aku kakak keduamu. Aku bekerja sebagai pengantar makanan. Kelak jika kamu ingin makan, beritahukan saja kepadaku. Kakak kedua akan membelikannya untukmu. Aku kakak ketigamu. Jika ada yang membulimu nanti, aku akan mematahkan kakinya. Sudah, jangan berdiri di sini. Ayo pergi makan sekarang. Ayo makan. Ayo pergi. Iya. Apakah keluarga kita? Xin, apakah kamu tidak menyukai hidangan-hidangan ini? Ini adalah hidangan terbaik yang kita makan selama beberapa hari. Benar kan, Ayah? Iya, hari ini ada 4 hidangan. Biasanya kita hanya punya 1. Kemarilah, makan saja. Ayo makan. Masakan ibu lumayan enak, lauk tumisannya juga sangat lezat. Jika menjual nasi kotak di jalan, mungkin bisa mendapatkan banyak penghasilan. Setidaknya untuk menghidupi keluarga ini, tidak akan ada masalah. Ternyata dia memang anak yang tidak tahan susah. Aku sudah memutuskan, besok akan menjual nasi kotak. Adik perempuan, aku rasa, apa kita belum sampai di rumah? Xin, idemu ini sangat bagus. Tapi siapa yang memasak nasinya? Masakan ibu sangat enak, aku yang menyiapkan bahan, ibu yang membumbui. Kita lakukan bersama. Kamu memanggilku apa tadi? Aduh, intinya saat aku pulang tadi, aku melewati sebuah toko. Jika kita di depan pintunya berjualan nasi kotak dan menetapkan harga lebih murah, dengan masakan ibu, kita pasti akan untung. Ide ini sangat bagus. Baik, Aku akan memberitahu teman pekerja, mempromosikannya kepada mereka, agar mereka makan di sini. Kalau begitu aku berhenti kerja, membantu adik dan ibu memindahkannya. Aku akan mengajak banyak orang untuk mencegah adanya keributan. Tuan Ji, penyelamat Anda sudah ditemukan. Di mana? Dia adalah Nona Shen. Besok kita mengunjungi kediaman Shen. Baik.
kita akan segera bertemu. Aku tidak tahu apakah kamu masih mengingatku. Cushu sudah datang. Cepat duduk. Baik, Minum air dulu. Paman, kedatanganku hari ini adalah demi Nona Shen. Gerau, kamu kenal dengan Tuan Muda Ji? Nona Shen pernah menyelamatkanku. Aku datang untuk melamar, memohon untuk menikahi Nona Shen. Akhirnya aku mendapatkan kesempatan ini. Keputusanku kembali ke keluarga Shen tepat. Gerau, kapan kamu menyelamatkan Tuan Ji? Mungkinkah saat di kediaman Lin? Itu kejadian saat masih kecil. Aku tidak begitu mengingatnya. Namun barusan, setelah kakak cucu mengatakannya, aku memang mulai mengingatnya. Lalu Tuan Ji, kapan Anda berencana bertunangan dengan Kero? Kenapa sifat Nona Shen ini tidak mirip dengan wanita dalam ingatanku sama sekali? Mari saling mengenal lebih dulu. Lagi pula, jika Nona Shen tidak memiliki perasaan padaku, aku tidak ingin memaksanya. Tidak, bukan begitu. Bukan bermaksud memaksamu. Baguslah kalau begitu. Hahaha. Anak muda memang harus saling mengenal lebih dulu. Setelah menumbuhkan perasaan, belum terlambat untuk bertunangan. Ada urusan di perusahaanku. Aku harus pergi sekarang. Iya, baiklah. Ayah, keluarga Ji itu orang terkaya nomor 1 di Beicheng. Kenapa tadi ayah melarangku menyelesaikan bicaraku? Jangan terlalu terburu-buru. Mendekati keluarga Ji memang bagus, tapi jika pernikahanmu tidak bahagia, bukankah kita malah mencelakai Kero? Jalani saja dulu. Jika kalian berdua memang saling menyukai, belum terlambat untuk bertunangan. Ayah hanya menyayangi Lin Yuxin, ayah tidak menyayangiku. Tuan Ji, bukankah hari ini mau melamar? Gimana bisa kita pulang begini? Kayaknya dia tidak mirip wanita dalam ingatanku. Mungkin saja dia berubah setelah dewasa. Jangan bertele-tele. Jalankan mobilnya. Nasi kotak yang lezat, terbaik di Beijing, murah dan enak. Ayo, datang sini. Bisa melihat pria tampan juga. Kakak, lepaskan bajumu, Kak. Kakak? Aku tidak akan melepasnya. Kak. Biarkan dia melepasnya. Lepaskan. Aku mau membeli 10 porsi. Apa kamu bisa menghabiskannya? Aku bisa menghabiskannya. Aku menyimpan di kulkas. Aku menghabiskannya dalam beberapa hari. Kamu hanya ingin melihat pria tampan. Aku mau 20 porsi. Aduh, hati-hati. Kita akan kaya. Ayo antre semuanya. Wah, Bos Lin yang sangat terkenal ini ternyata sedang mengumbar diri di sini. Tuan ini mau membeli nasi kotak? Kenapa aku merasa sangat mengenali gadis ini? Aku mencarinya. Pak Ji, kenapa datang makan di tempat ini? Apakah karena sudah terbiasa makan mewah, sehingga ingin mencoba rasa baru? Aku juga tidak menyangka. Tuan, nasi kotak pesananmu sudah siap. Terima kasih. Kakak, apakah kamu mengenal pria ini? Tidak kenal. Aku mengenalnya. Dia adalah bosku. Ternyata dia adalah bosnya kakak. Aku akan memanggil ibu sekarang untuk menambahkan beberapa lauk daging. Bukankah ini Lin Yuxin? Kenapa dia berjualan nasi kotak di sini? Inilah orang yang kamu ceritakan kepadaku, putri palsu dari keluarga Shen. Iya, benar sekali. Kekayaan yang dicuri dan dirampas itu harus dikembalikan cepat atau lambat. Lihatlah, sekarang dia malah berjualan nasi kotak di sini. Putri keluarga Shen yang palsu. Mungkinkah orang yang menyelamatkanku dulu bukanlah Shen Kero, melainkan dia? Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa aku datang? Aku datang untuk melihat keadaanmu. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu sudah mulai terbiasa? Pergi dari sini. Kamu tidak disambut di sini. Beberapa hari yang lalu, kita masih menjadi satu keluarga. Sekarang kamu malah mengusirku. Bibi. Kamu itu hanya memuja kekayaan. Setelah kamu mengetahui bahwa dirimu adalah putri dari keluarga Shen, kamu mengabaikan kebaikan keluarga Lin. Padahal kami sudah membesarkanmu. Kamu pergi tanpa berpamitan dulu. Hutang budi, kalian membiarkanku menderita di sana selama lebih dari 20 tahun. Jangan berbicara soal hutang budi. Kamu. Jangan-jangan itu memang perbuatanmu? Demi membuat anak kandungmu bisa hidup dengan lebih baik, kamu menukar posisi kami berdua. Kamu? Ibu?
Kenapa aku malah membesarkan anak yang tidak tahu diuntung? Ibu, jangan merasa terlalu khawatir. Kita tidak perlu merasa iri pada kekayaan milik keluarga Shen. Kita sekeluarga hidup dengan baik. Adalah hal yang terpenting. Nona Shen, di sini sangat berdebu. Sebaiknya kamu segera pergi sekarang. Kakak Cucu, kenapa kamu berada di sini? Nona Shen benar-benar bersemangat. Setelah aku baru saja melamarmu, kamu malah bermesraan dengan Liu. Itu tidak benar. Bukan seperti itu kenyataannya. Kakak Cucu, aku dan dia hanya teman. Aku tidak peduli hubungan kalian. Aku tidak mau tahu. Aku pergi. Kakak Cucu, ini semua karena kesalahanmu. Kalau sampai kakak Cucu membatalkan pertunangan kita berdua, keluarga Shen dan keluarga Liu berhenti bekerja sama selamanya. Apa itu tadi, Ji Chushu? Iya, benar. Kakak Cucu, tunggu aku. Tuan Ji, mau pergi kemana? Kembali ke kantor. Cari tahu juga tentang adik Lin Ziye. 2 jam lagi, aku ingin melihat datanya. Iya. Aduh, sayangku. Siapa yang membuatmu marah? Beritahu ibu. Ibu akan memberinya pelajaran. Ini semua salah kalian, karena memaksaku untuk menemui si tuan muda Liu itu. Sekarang jadinya begini, kakak Cucu melihatnya. Sekarang dia mengabaikanku. Aduh, kenapa harus marah? Foto ini, kenapa ada sebuah bekas luka yang besar? Ini foto Sin saat dia berobat dulu. Tidak tahu saat malam itu kembali, apa yang sebenarnya terjadi. Ada luka sayatan di tubuhnya. Aduh, sungguh menakutkan. Aku akan membuangnya. Ibu, bagaimana jika kakak masih menginginkannya? Biar aku menyimpannya dulu saja. Aduh, Kerau kita sungguh pengertian. Sekarang beristirahat saja. Mungkinkah bekas luka ini adalah luka Lin Yuxin saat menyelamatkan kakak Cucu? Tuan Ji, Apa kamu sudah menyelidikinya? Nona Lin adalah anak keluarga Shen yang tertukar. Dia baru kembali ke keluarga Lin. Artinya adalah Lin Yuxin adalah penyelamat nyawa saya yang sebenarnya. Mengenai hal itu, belum berhasil aku selidiki. Aku mengerti. Waktunya untuk memastikan apakah dia memiliki bekas luka itu di tangannya. Tuan Ji datang lagi. Kamu ingin memakan apa hari ini? Aku memakan apa saja yang tersedia. Ibu sedang tidak ada hari ini. Aku akan menambahkan 2 lauk untukmu. Terima kasih sudah mendatangi kedai ini. Lihat, ada beberapa orang datang hanya untuk melihatmu, sehingga mendatangi kedai kecilku ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Masakan Nona Lin sangat lezat. Masakanmu terasa sangat enak, makanya bisa menarik banyak pelanggan. Oh iya, kakak tertuaku bekerja di perusahaanmu. Kinerjanya cukup baik, bukan? Lumayan. Syukurlah kalau begitu. Sering-sering datang jika kamu menyukainya, aku akan memberikan potongan harga. Tolong bantu menjaga kakakku ya. Baik. Iya. Hati-hati. Ternyata dia sudah mencurigai Lin Yuxin. Jangan sampai kakak Cucu melihat bekas luka di lengannya. Kalau tidak, posisi Nyonya Ji ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa ternyata bukan dia? Lalu siapa orangnya? Maaf. Aku mau mengambil nasi dulu. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Untung tadi kakak Cucu ada di sini. Kalau tidak, jika kamu sampai terjatuh, pasti meninggalkan bekas luka besar. Dari mana bekas luka ini? Nona Shen, ini. Aku mau bekas luka ini dibuat terlihat sangat mirip. Jika tidak, kamu akan segera dipecat. Apa kamu mengerti? Lin Yuxin, posisi Nyonya Ji ini harus menjadi milikku. Milikku ini didapat sewaktu kecil karena tidak sengaja. Apa aku salah mencurigainya? Penyelamatku ternyata adalah Shen Kero. Tidak, jelas Lin Yuxin lebih mirip dengan orang yang menyelamatkanku. Kakak Cucu, Aku tidak apa-apa. Kenapa dia bisa memiliki bekas luka yang sama? Nona Lin, maaf. Tadi aku sudah tidak sopan. Kenapa kamu ada di sini? kakak tertua. Kakak tertua. Kamu tidak apa-apa? Nona Shen dan Tuan Ji merendahkan diri, datang ke tempat seperti ini, apa mau menghina keluarga Lin? Tuan Lin, jangan salah paham. Aku hanya merasa Nona Lin memasak makanan dengan sangat lezat,
Hanya ingin berkunjung kembali saja. Aku juga hanya ingin melihat-lihat. Apa hak yang kamu miliki untuk kembali ke rumah Lin? Nona Shen, makanan keluarga Lin kami ini, walaupun diberikan kepada anjing, kamu, Shen Kero, juga jangan harap bisa memakannya. Kakak, kenapa kamu berbicara begitu? Aku hanya ingin melihat kalian, mengetahui kabar kalian sekarang, dan ingin memberikan bantuan. Niat baik Nona Shen ini, kami sudah sangat menghargainya. Tapi jika berani menyakiti Xin, meskipun hanya sedikit saja, keluarga Lin tidak bisa diremehkan. Nona Shen, pikirkan itu baik-baik. Kakak tertua, dulu saat aku di sini, kamu mendidikku dengan sangat keras. Sekarang setelah Lin Yuxin datang, kamu malah sangat menyayanginya. Karena Xin dan kamu itu memang sangat berbeda. Dia tidak gila harta dan tidak akan kepada orang yang sudah membesarkannya selama ini berani berkata dengan sangat kasar. Kakak, aku tidak apa-apa. Jangan sampai kamu marah. Benar. Untuk orang yang seperti ini, itu sungguh tidak layak. Kamu, kakak Chushu, ini semua kesalahanku. Aku hanya berpikir, keluarga Lin sudah bersusah payah membesarkanku sampai sebesar ini. Aku pasti akan membalas budinya. Kartu ini, aku membawanya ke sini, ingin memberikannya kepada keluarga Lin. Lagi pula ayah mendengar, kalian sudah membuka sebuah kedai. Aku berpikir cuacanya sangat panas, dan itu tidak nyaman. Jadi, aku ingin memberikan ruko pusat kota sekaligus kepada kalian. Kami tidak membutuhkan uang. Keluarga Shen. Maksudmu, keluarga Shen mau memberikan ruko dan banyak uang kepada kita? Sepertinya Nona Shen masih memiliki rasa bakti. Iya, ucapan Tuan Ji sangat benar. Bakti Nona Shen sungguh sangat tepat waktu. Bisnis kedai akhir-akhir ini sangat bagus. Aku bingung jika pelanggan banyak, tapi tidak ada tempat duduk. Sampaikan terima kasihku pada ayah, Paman Shen dan juga Bibi. Xin, kakak bisa memberimu ruko jika mau. Kenapa kamu meminta milik keluarga Shen? Kak, keluarga Shen memberikannya secara gratis. Rugi kalau tidak kita ambil. Lagi pula, Shen Kero ini sangat tidak tahu diri. Kita harus membalaskan dendam orang tua. Bukankah Nona Shen tadi bilang masih ada ruko yang lain? Di mana sertifikat tanahnya? Lin Yuxin, kamu sungguh tidak tahu malu? Apa yang Nona Shen katakan tadi, itu tidak benar. Tidak. Mana mungkin begitu? Nanti aku akan menyuruh pengurus rumah mengirimkan kontraknya ke sini. Bagus sekali, jangan sampai pintunya mengenai kamu. Lin Yuxin, tunggu saja pembalasanku. Kakak Chushu, tunggu aku. Apakah Xin menemukan uang hari ini sampai sebahagia ini? Ini bukan sekadar menemukan banyak uang. Di kantong uang ini tertulis 3 kata besar, Shen Kero. Hei Xin, kamu harus memberitahu ayah jika butuh uang. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Aduh, kalian semua jangan mendengarkan bualan kakak. Hari ini Shen Kero mendatangi kedai kita. Dia bilang ingin membalas kebaikan keluarga Lin karena membesarkannya. Bukan hanya memberikan uang, dia juga memberikan sebuah toko besar. Aku hanya memenuhi keinginannya. Aku mau ke kamar mandi dulu. Apa Xin merasa keluarga kita terlalu miskin? Sehingga ketika mendapatkan uang, dia menjadi sebahagia ini. Ayah, ini semua rencana konyol milik ayah dan ibu. Menurutku, sifat Xin bukanlah orang yang memuja kekayaan. Mengapa harus mengujinya seperti ini? Ini semua gara-gara. Yang sebelumnya itu, makanya aku menjadi waspada. Oh iya, kakak. Ada hal yang ingin ku minta tolong. Juga kepada ayah. Ada apa? Kakak, ayah. Meskipun tokonya sudah kita dapatkan, tetapi soal renovasi, aku masih belum terlalu paham. Bukankah kakak sedang bekerja di lokasi proyek? Selera ayah juga sangat bagus. Tolong bantu awasi untukku. Masalah kecil. Urusanku selalu beres. Hal ini serahkan saja kepada kami. Kamu tenang saja. Iya. Kalau begitu, aku memasak dulu bersama ibu. Baik, ayo. Kemarilah, Zie. Aku merasa, Xin ini memang sangat baik. Lihatlah, sejak dia datang ke keluarga Lin. Dan melihat kondisi keluarga kita, dia tidak pernah mengeluh. Katakanlah, ketika ayah ingin menguji Xin, apakah ayah sudah salah? Tindakan ayah mengujinya juga tidak salah. Tetapi, Xin bukanlah Shen Kero. Menurutku, Xin pasti akan sukses nanti. Ayah tenang saja. Ucapanmu benar. Saat hari ulang tahun Xin, aku akan mengungkapkan identitasnya kepada seluruh dunia. Biar mereka tahu bahwa Xin adalah putri orang terkaya. Ibu, apa ini toko kita? Apa kita salah tempat? Ini memang milik kita. Cepat lihat kakak-kakakmu bersama ayahmu menyiapkan kejutan apa untukmu. Xin, kamu menyukainya? Aku menyukainya. Tapi renovasi ini menghabiskan banyak uang kan?
Dari mana uangnya? Ini semua dari proyekku menggunakan bahan bangunan bekas. Bos bilang daripada berjamur, aku membawanya pulang semua. Asalkan Sin menyukainya. Tapi kenapa berubah menjadi kopi dan makanan ringan? Kita kan tidak menjualnya. Kakak melihat kamu dan ibu berjualan, bekerja keras setiap hari. Itu sangat melelahkan. Aku pun berinisiatif mengubahnya menjadi kafe. Kakak juga menyiapkan kejutan untuk toko barumu ini. Bawa ke sini. Kakak tertua, apa ini? Ini dibuat berdasarkan pedang pusaka Jenderal Zhengguo, replika 1:1. Hadiah kakak keren kan? Ini. Tiruannya terlihat sangat mirip seperti pedang asli. Dasar bodoh, ini tentu saja asli. Mana mungkin kakak memberikan barang palsu untukmu. Pergilah. Kesukaanmu adalah yang terpenting. Merebut tempat orang lain, berani menunjukkannya secara terbuka. Bibi Shen, kenapa Bibi datang ke sini? Dasar orang rendahan tidak layak tampil. Xingxin, kamu tidak apa-apa? Apa yang kamu lakukan? Di siang bolong begini, kamu berani memukul orang di toko. Keluarga Shen, sangat sombong sekali kalian ini. Kerau memang berhati lembut, tapi kami bukan orang mudah ditindas. Kalian keluarga Lin sebaiknya segera mengembalikan uang dan toko kepada kami sekarang juga. Atau aku akan menghancurkan toko ini. Biar aku lihat bagaimana kalian akan berbisnis. Masuk. Kalian membesarkanku selama 20 tahun. Kalian pasti mengetahui bagaimana sifatku. Apakah kalian masih belum jelas? Kerau sudah mengatakannya, bahwa kalian keluarga Lin semuanya sangat rakus dan tamak. Kalian menginginkan uang dan juga toko. Di dunia ini, mana ada hal semudah itu. Cepat sadar diri, dan segera serahkan kontrak toko itu. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa pergi. Coba kamu perhatikan baik-baik. Apa ini benar-benar toko keluarga Shen? Toko milik keluarga Shen ada di sebelah sana. Mana mungkin hal itu terjadi? Kerau sudah mengatakannya. Apa yang dia katakan? Dia bilang Lin Yuxin sangat tamak. Dia juga bilang, aku tidak tahan hidup susah di sini, sehingga aku memaksanya memberikan uang dan juga memintanya menyerahkan toko ini. Sekarang, semuanya sudah dikembalikan ke pemilik aslinya. Kita sudah tidak punya hutang lagi. Kepala keluarga Song membawa saham dari Hotel Kunhua untuk memberikan selamat kepada Nona Lin. Atau bukan? Nona Lin, benar. Ini adalah kepala keluarga kami. Dia sengaja ingin mengucapkan selamat atas pembukaan toko barumu. Ini adalah hadiah darinya. Mohon Nona Lin menerimanya. Aku? Iya. Jika Nona Lin menyetujuinya, hotel di seberang toko ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Kepala keluarga Song ini, kenapa bisa mengenal Lin Yuxin? Bahkan dia memberikan Lin Yuxin saham sebesar ini. Hotel Kunhua ini adalah hotel termewah di Beishi. Apa ini tidak salah? Siapa wanita ini? Aku ibu Nyonya Shen. Waktu itu, kita pernah bertemu. Asisten khusus Song. Entah asisten khusus Song masih mengingatku atau tidak. Ada begitu banyak orang, mana mungkin aku mengingat keluarga Shen yang kecil. Lagi pula, saham ini diberikan atas perintah kepala keluarga kami. Jika ada pertanyaan, tanyakan pada kepala keluarga kami. Bukan itu maksudku. Hanya saja, seluruh anggota keluarga Lin ini tidak bisa berdiri di atas panggung. Mana mungkin mengenal keluarga Song? Apakah mungkin ada suatu kesalahpahaman? Berani bilang kepala keluarga terkaya tidak bisa berdiri di atas panggung. Orang ini pasti si bodoh. Nyonya ini, pertanyaanmu itu sudah aku jawab. Jika masih ada pertanyaan, tanyakan pada kepala keluarga. Nona Lin, Tuan Lin, kalau begitu aku pergi dulu. Bekerja sama dengan grup Lin adalah berkah bagi keluarga Song. Hadiah kecil ini, semoga Bos Lin tidak menolaknya. Jika ingin memberi hadiah, berikan hotel untuk adikku saja. Kenapa kamu belum pergi? Apa masih ada masalah lain? Bagus sekali kamu, Lin Yuxin. Jika bukan karena keluarga Shen yang sudah membesarkanmu selama ini, apa kamu bisa mengenal kepala keluarga Song itu? Saham hotel ini seharusnya menjadi milik kami. Tadi asisten Song sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Hotel Kunhua ini, apa ada hubungannya? Dengan keluarga Shen kalian, Hotel Kunhua ini seharusnya menjadi milik kami. Anggap saja sebagai balas budimu atas asuhan selama 20 tahun. Serahkan hotel ini kepada kami, lalu kita tidak akan saling berutang. Keluarga Shen benar-benar tidak malu. Tadi menuduh keluarga Lin, kami sudah memaksa Shen Kero memberikan uang dan juga toko. Sekarang malah menyuruh Sin membalas budi asuhan kalian. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu diam. Aku sedang berbicara dengan putri angkatku. Apa hakmu mencampuri urusanku? Kamu yang diam. Dia adalah adikku. Kamu sudah membuat adikku marah. Aku akan menyuruh investor menarik modal. Hanya seorang mandor bangunan berani menyuruh investor menarik modal? Apa kamu mengira? Kamu orang terkaya di Beijing?
Halo, tarik semua investasi keluarga Shen. Memberitahukan semua investor besar lainnya untuk menarik modal juga. Sandiwaranya sudah selesai kan? Masih ingin menarik modal investor? Aku melihat keluarga kalian ini miskinnya sudah mendarah daging. Halo. Apa? Grup Lin menarik semua investasinya? Baiklah, aku akan segera datang. Lin Yuxin, tunggu saja pembalasanku. Ini tokonya. Mereka menggunakan barang-barang terlarang. Kami dari Dinas Pengawasan Pasar. Seseorang telah melaporkan toko kalian menggunakan barang-barang terlarang. Kami perlu masuk untuk memeriksa. Lin Yuxin, kali ini kamu sudah tamat. Kamu pengen? Kalau kamu pengen bantu aku melakukan sesuatu, asalkan dilakukan dengan baik, uang di dalam kartu ini semuanya akan menjadi milikmu. Jangan khawatir, aku pasti akan membereskannya dengan hasil yang sempurna. Aku pasti membuat wanita itu mendekam di penjara 3 tahun. 5 tahun. Kakak laki-laki, aku merasa ada hal yang tidak beres dalam masalah ini. Cepat periksa rekaman kamera itu. Aku takut. Baik. Selama masa pemeriksaan dilarang untuk masuk. Apa ada yang merasa bersalah dan ingin memusnahkan bukti? Tentu saja tidak. Aku hanya takut seseorang sengaja menjebak. Sudah menemukannya. Di sini memang benar, menggunakan barang-barang terlarang. Barang ini bisa menyebabkan kecanduan. Konsumsi berlebihan bisa membahayakan nyawa. Siapa wakilan komisi? Bukannya itu Nona Shen? Kenapa Nona Lin juga ada? Itu aku. Tapi barang ini bukan milikku. Aku juga tidak pernah menggunakannya. Bagus sekali, Lin Yuxin. Kamu bahkan tega demi bisnis, melakukan hal yang sangat keji dan tidak bermoral. Cepat bawa orang yang membahayakan keselamatan nyawa pelanggan ini pergi. Jangan ada yang bergerak. Nona Chen, apa kamu pikir keluarga Shen bisa menutupi langit dengan satu tangan di Beishi? Xing Xing bilang barang ini bukan miliknya. Apa kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Selain itu, toko milik Xing Xing ini sudah dipasang CCTV. Nona Shen tidak bisa mengatakan apapun sesuka hatinya. Sekarang bukti fisik dan saksi sudah ada. Maksudmu adalah aku memfitnah Nona Lin? Lagi pula barang ini ditemukan oleh staf dari dalam toko ini. Apa ini juga hal yang bisa aku aturkan sebelumnya? Barang ini asli bukan milikku. Jika memungkinkan, aku meminta untuk memeriksa rekaman pengawas. Gak usah memeriksa rekaman pengawas. Buktinya sudah sangat jelas. Bawa dia pergi. Berhenti. Itu dia. Kakak Cuksu, kenapa kamu datang ke sini? Seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu. Bukankah kamu sering bilang, keluarga Lin memperlakukanmu dengan buruk, bahkan sering memarahi dan memukulmu? Kenapa hari ini saat keluarga Lin membuka usaha dapur pribadi, kamu malah berbaik hati datang memberikan hadiah ini? Meski keluarga Lin tidak baik padaku, mereka sudah membesarkanku. Selama lebih dari 20 tahun, kebaikan besar ini pasti akan aku balas. Jadi, hari ini, aku pun... Jadi, kamu membalas kebaikan dengan kebencian? Tidak, aku tidak melakukannya. Kakak Cusu, kamu sudah salah paham padaku. Mana mungkin aku orang seperti itu? Untuk mengetahui aku salah paham, kita bisa melihat rekaman CCTV. Nona Lin, kamu memasang CCTV di sini kan? Cek rekaman CCTV. Bentar, sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Memeriksa rekaman CCTV itu sepertinya tidak perlu dilakukan lagi. Satpam, cepat bawa mereka pergi dari sini. Tunggu dulu, rekaman CCTV mungkin tidak perlu diperiksa. Namun, pada benda itu seharusnya ada sidik jari kan? Bagaimana kalau kita memeriksa sidik jarinya? Periksa sidik jari? Periksa? Memeriksa sidik jari? Memangnya apa gunanya? Untuk mencegah adanya seseorang yang berniat menjebak orang lain. Dia akan mengatakan aku yang menghasutnya. Kakak Cusu juga ada di sini. Lalu bagaimana pernikahanku dengan kakak Cusu? Kakak Cusu, mungkin saja ada seseorang yang cemburu karena bisnis keluarga Lin sukses, lalu melakukan persaingan tidak sehat. Kedua orang ini, dan juga barang terlarang itu, pasti dikirim oleh pesaing keluarga Lin. Dikirim ke sini. Karena sekarang sudah tidak ada masalah, bagaimana kalau mending kita sudahi saja? Kalau tidak, bisa merusak hubungan baik kita. Saat barang itu baru ditemukan tadi, Nona Shen tidak mengatakan hal itu. Kamu sangat ingin melihat aku masuk ke dalam penjara. Sekarang kamu malah muncul kembali dan bicara soal hubungan baik. Apa kamu ingin menjebakku hingga sengaja mencari orang untuk melaporkanku di sini? Lin Yuxin, apa yang sedang kamu bicarakan? Sudah. Benar atau tidaknya akan segera terungkap. Semua orang yang ada di sini harus menjalani pemeriksaan sidik jari. Nona Shen, tolong bantu aku. Aku tidak mau masuk penjara. Beritahukan semua yang kamu ketahui. Nona Shen yang menyuruhku menaruh barang ini ke dalam toko milik Nona Lin, lalu memberiku imbalan 5 juta. Uang ini aku kembalikan padamu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jangan bicara omong kosong di sini. Aku sudah tahu bahwa kamu tidak memiliki niat yang baik. Tidak menyangka kamu berani untuk menjebak Xing Xing. Kakak Cucu, aku tidak melakukannya. Kamu. Lin Yuxin, jangan merasa senang dulu. Tunggu saja pembalasanku. Mengapa Ji Cusu membantu kita? Zin, kamu takut ya? Tidak.
Aku hanya sedang berpikir. Kenapa Ji Cusu ini mau membantu kita? Tidak menyangka Shen Kero sangat jahat. Dia berani melakukan hal itu. Sin, kamu harus berhati-hati nanti. Mana mungkin aku takut padanya. Lagian, aku punya banyak kakak yang melindungiku. Aku tidak takut. Tidak menyangka Shen Kero pandai menjebak orang. Tapi Lin Yuxin itu dalam situasi begini masih tetap tenang. Menarik. Nona Lin memang orang baik. Dia cerdas dan punya rencana. Orang seperti ini pantas untuk Presdirji. Andai penyelamat nyawaku, Shen Kero benar-benar menjebak Sin begini. Ayah, menurutku ini adalah salah ayah. Salahku? Sejak aku kecil, ayah selalu meminta kami semua untuk bersikap rendah hati. Aku ini Presdir Grup Lin, tapi ayah menyuruhku menjadi kuli di proyek. Aku tidak bisa melihat adikku ditindas orang lain. Ayah, setelah sekian lama, keluarga Lin harus mulai menonjolkan diri. Baik. Saat ulang tahun Sin, identitas aslinya akan segera diumumkan. Siapa berani menindas putri orang terkaya? Kero, beberapa hari ini, bagaimana hubungan kamu dengan Muda Ji? Apa dia pernah mengatakan kapan kedua keluarga bisa berkumpul untuk membahas pertunangan kalian? Chu, kakak Cusu mengatakan setelah ulang tahunku selesai, kami akan merundingkan tanggal pertunangan kami. Masuk perusahaan keluarga Ji saja tidak bisa, masih berani membicarakan pertunangan. Kero, kami hanya bisa mengandalkan Muda Ji untuk terbang tinggi. Kami sudah bersusah payah menemukanmu kembali. Jangan membuat kami kecewa. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Kero, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Jangan lupa membawa Muda Ji. Baik, aku akan segera menelponnya sekarang. Halo, kakak Cusu, apa kamu masih mengingatku? Aku adalah Shen. Ini semua gara-gara wanita Lin Yuxin itu, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Pesta ini sudah dipesan. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke sini. Tahukah kamu siapa aku? Nona ini hari ini ingin merayakan ulang tahun di sini. Cepat enyah sekarang. Aku tidak peduli siapa kamu, aku hanya mengetahui bahwa hari ini orang terkaya Beishi mengadakan pesta untuk putrinya. Pesta ini dipesan orang terkaya, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Katanya orang terkaya punya 5 putra, semuanya adalah sosok yang luar biasa. Jika Kero bisa menggait seorang menjadi menantu orang terkaya, maka keluarga Shen kita tidak perlu merasa khawatir lagi. Putri kami juga berulang tahun hari ini, sama seperti putri orang terkaya. Ini adalah sebuah kebetulan. Coba lihat, apa bisa membantu kami? Izinkan kami masuk. Aku menerima uang keluarga Lin, tentu bekerja untuk keluarga Lin. Orang luar dilarang masuk. Kamu? Apa yang sedang terjadi? Kamu sudah datang? Orang-orang ini tidak memiliki surat undangan. Mereka tetap tidak mau pergi. Aku akan mengusir mereka sekarang. Orang yang berada di samping Shen Kero sepertinya adalah ibu angkat Nona. Beliau berjasa besar membesarkan Nona. Tidak boleh menyinggungnya sembarangan. Tidak perlu. Biarkan mereka masuk saja. Kakak ini benar-benar keterlaluan. Katanya membawaku merayakan ulang tahun, tapi dia menghilang entah kemana. Di sini benar-benar sangat membosankan. Bukankah ini Lin Yuxin? Kenapa? Baru saja kamu mengambil begitu banyak uang dariku. Sekarang, entah dari mana kamu mendapatkan gaun bermerek abal-abal ini. Kamu mendatangi aula perjamuan ini untuk merayu para pemuda kaya? Apa mau menjadi nyonya kaya? Aku datang karena kakakku mengajakku datang ke sini untuk merayakan ulang tahunku. Berhentilah berkeliaran di hadapanku. Kamu sungguh menjijikan. Kakakmu, hari ini di sini merupakan acara pesta ulang tahun putri dari orang terkaya. Cepatlah kamu pergi dari sini. Jangan sampai kamu mengotori mata putri dari orang terkaya. Ulang tahun putri orang terkaya? Kakak tidak memberitahuku soal itu. Gimana? Kamu merasa takut ya? Cepatlah kamu pergi sekarang. Orang yang harus pergi itu kamu. Oh, bukankah ini si kakak tertua? Sekarang mandor bangunan pun bisa bebas masuk dan keluar aula perjamuan yang mewah ini. Keluarga Shen yang cuma menumpang makan. Kenapa aku tidak ingat keluarga Lin kami pernah memberikan undangan kepada keluarga Shen? Apa ini keluarga Lin, orang terkaya itu? Kudengar keluarga Lin mendidik anak mereka. Semuanya harus memulai dari akar rumput. Karena itu, jarang ada orang yang pernah melihat wajah asli para tuan muda keluarga Lin. Itu sangat mungkin terjadi. Dan juga, kudengar kontrak keluarga Lin ini semuanya diwakili oleh sekretaris Li. Selain itu, para tuan muda ini semuanya adalah sosok Long Feng. Mereka semua memiliki bisnis sendiri. Adik perempuan yang paling kecil ini akan mewarisi harta keluarga. Di dunia ini, banyak orang yang bernama Lin. Aku tinggal di sana 20 tahun. Apa mereka orang terkaya atau bukan? Mana mungkin aku tidak mengetahuinya? Semuanya, aku berani menjamin.
bahwa dua orang ini pasti adalah si palsu. Sejak kecil aku diadopsi oleh keluarga Lin dan hidup selama 20 tahun. Apa mereka orang terkaya atau bukan, aku sangat mengetahuinya. Benar sekali, aku sudah menyelidikinya. Keluarga Lin ini sangat biasa. Kalian jangan sampai salah orang. Saat orang terkaya yang asli datang, itu akan menjadi masalah. Lin Yuxin, kamu sudah gila karena uang ya? Berani pamer dan menipu di sini. Jika kamu ingin mati, jangan melibatkan keluarga Shen kami. Nyonya Shen terlalu berlebihan. Aku hanyalah pembantu di keluarga Shen yang sudah kalian pekerjakan selama 20 tahun. Bagaimana bisa disebut melibatkan kalian? Pembantu? Xin, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Ternyata keluarga Shen memperlakukanmu seperti ini. Jika begitu, tidak perlu menjaga kehormatan keluarga Shen lagi. Kenapa? Kamu masih ketagihan berakting? Mana satpamnya? Cepat usir dua pengemis miskin ini. Keluar dari sini. Tuan Ji, wanita yang menyelamatkanmu dulu ternyata bukanlah Nona Shen. Apa? Waktu itu, di lengan Nona Shen memang ada luka yang sama. Namun, saat aku memeriksanya dengan mendatangi rumah sakit, aku tidak menemukan catatan medis tahun itu. Justru, dia baru saja memiliki catatan medis luka luar. Selain itu, ada hal lain. Nona Lin memiliki catatan medis saat dia masih kecil, yang sangat sesuai dengan waktu kejadian yang kamu alami. Pergi ke perjamuan itu. Iya. Siapa yang berani menyentuh adikku, aku, Lin Zie, akan menggunakan segala cara untuk memblokirnya dari industri ini. Apa yang tidak berani? Hanya karena kamu seorang mandor proyek kecil. Aku adalah putri sulung dari keluarga terkaya Shen. Keluarga Lin kecilmu itu. Bisa melakukan apa padaku? Serang mereka? Tunggu sebentar. Ada apa di sini? Manajer, ada yang memalsukan identitas dan sedang melakukan penipuan. Cepat usir mereka dari sini, agar nanti tidak sampai mengotori mata orang terkaya. Apa? Ada yang berani memalsukan identitas putri orang terkaya? Apa kamu bosan hidup? Cepat keluar. Kamu yakin ingin mengusir kami? Apalagi yang diragukan, manajer, dua orang ini ingin memanfaatkan momen pesta ulang tahun untuk menggoda putra keluarga kaya. Mereka mengganggu pesta ini. Menurutku, sebaiknya segera mengusir mereka. Agar saat orang terkaya datang, dia tidak menyalahkan hotel. Jika tidak mau keluar, boleh saja. Aku melihat Nona ini memiliki wajah cantik. Lin Yuxin, inilah kesempatan besarmu. Segera manfaatkan sekarang. Benar, kepala keluarga Song itu memang memiliki banyak uang. Tetapi usianya sudah tua. Mungkin dalam hal itu, dia tidak bisa memuaskanmu. Aku melihat manajer ini masih sangat muda dan bawahan orang terkaya. Jika kamu mengikutinya, kamu akan menikmati kekayaan yang melimpah. Jika Nona ini mau menemaniku semalam, aku akan mempertimbangkan membiarkan kalian tetap di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Berani bicara satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Kamu berani-beraninya memukulku. Tahukah kamu siapa aku? Dia berani memukul manajer hotel. Meskipun hanya manajer hotel, dia bekerja untuk grup milik orang terkaya. Terlebih lagi, orang terkaya sedang mengadakan pesta ulang tahun putrinya. Itu membuktikan manajer ini sangat dipercaya orang terkaya. Bagaimana dia sedang itu? Iya. Dia baru saja menyinggung orang terkaya dan sekarang menyinggung manajer. Dia tidak akan bisa selamat. Lin Yuxin, berani-beraninya kamu membiarkannya memukul orang kepercayaan tepat di depan orang terkaya. Bagus. Dasar keras kepala. Mulai sekarang, keluarga Shen kami tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Kamu sudah menyinggung orang terkaya. Jangan pernah berharap kami akan membereskan masalah untukmu. Aku tidak pernah memikirkan hal itu untuk mendapatkan apapun dari keluarga Shen. Selama 20 tahun terakhir, aku tidak mendapatkan apapun. Sekarang, jangan pernah berharap lagi. Aku, Lin Zie, akan bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Tidak perlu keluarga Shen kalian membantu membereskan masalahku. Kak, kita sudah memberikan pelajaran padanya. Ayo cepat pergi dari sini. Nanti kalau orang terkaya benar datang, bagaimana kalau kamu benar menyinggungnya? Xin, jangan takut. Kakak memiliki cara sendiri. Manajer, kalau kamu tidak segera menangani mereka, orang yang sudah merekayasa identitas ini, saat orang terkaya datang nanti, dan jika dia menjadi marah, apa kamu sanggup menanggung akibatnya? Seseorang. Segera ikat kedua orang ini, lalu buang ke ruang bawah tanah. Apa kamu takut? Biarkan dia menemaniku semalam jika takut. Aku tidak akan mempermasalahkan lagi atas semua perbuatan kalian hari ini. Aku tidak akan memberitahu orang terkaya. Bagaimana? Kamu sedang bermimpi. Serang mereka sekarang. Hentikan. Sekretaris Lee ini adalah orang kepercayaan orang terkaya. Selama bertahun-tahun ini, apapun proyeknya, orang terkaya tidak pernah muncul. Semuanya diwakili oleh Sekretaris Lee. Sekretaris Lee pasti mengetahui. Siapa orang terkaya itu? Siapapun dia, tidak mungkin dia. Lagian, orang terkaya di industri ini sudah bekerja selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, usianya seharusnya sudah setengah abad. Gimana mungkin dia semuda ini? Sekretaris Lee,
Akhirnya kamu datang juga. Dua orang ini memalsukan identitas sebagai orang terkaya dan putrinya. Mereka bahkan menghina orang terkaya. Aku mau mengusir mereka keluar, tapi mereka malah berani memukulku. Ternyata ada kejadian seperti ini. Sekretaris Lee, kamu tidak mengetahui betapa sombongnya kedua orang ini. Keluarga Shen kami paling mengetahui latar belakang mereka. Pria itu hanyalah mandor di lokasi konstruksi. Wanita di sampingnya itu cuma ingin merayu pria dari keluarga kaya. Berani-beraninya, di pesta ulang tahun putri orang terkaya, mereka bersikap begitu sombong. Menurutku, Kita harus menggunakan tongkat besar untuk memukul mereka keluar. Mereka memang benar harus dipukul keluar. Kalian dengar tidak? Sekretaris Lee adalah asisten kepercayaan bagi orang terkaya. Dia menyuruh kalian pergi. Cepat pergi sekarang. Yang harus pergi adalah kalian. Tolong semuanya harap tenang sebentar. Orang terkaya sudah datang. Sekarang, mari kita persilakan orang terkaya Kota Bay naik ke panggung. Terima kasih semuanya, karena sudah menghadiri pesta ulang tahun putri bungsu aku, Lin Yuxin. Ternyata keluarga Lin memang keluarga yang paling kaya. Kenapa saat aku masih di sana, mereka harus merahasiakannya dariku, seandainya aku mengetahuinya lebih awal? Nona Lin, aku sungguh tidak mengetahui kalau kamu nona besar keluarga terkaya Lin. Aku sudah tertipu. Ini semua karena kedua orang ini. Hati kalian sungguh sangat busuk, sampai membohongiku selama 20 tahun. Kamu sendiri tidak mampu bertahan dalam ujian. Awalnya keluarga Lin kami juga sangat memanjakan kamu, tapi kamu justru menganggap kami orang miskin. Mendengar keluarga Shen kaya, kamu langsung memaki kami. Apa kamu mengetahui perasaan ayah dan ibu sangat sedih? Kami sudah membesarkan Lin Yuxin selama 20 tahun lebih. Karena keluarga Lin paling kaya, maka sudah seharusnya membalas jasa pengasuhan kami. Selama bertahun-tahun ini, kami sudah menjaga Lin Yuxin dengan sangat baik. Itu juga merupakan jasa keluarga Shen. Kami tidak meminta banyak. Hanya 2/3 aset dari keluarga Lin saja. Aku tidak pernah melihat orang yang tidak memiliki rasa malu. Penjaga. Kalian mau melakukan apa? Aku adalah orang yang membesarkan nona besar kalian. Selama 20 tahun lebih, aku melihat siapa yang berani. Lin Yuxin, apa kamu hanya melihat saja saat ibu kamu dipermalukan oleh orang-orang ini? Ibu, kamu pikirkan panas? Apa? Kejadian beberapa hari lalu masih teringat jelas olehku. Apakah Nyonya Shen ingin aku di depan umum menceritakan saat kamu meminta uang dan meminta toko itu lagi, menceritakannya sekali lagi? Sungguh sangat mengejutkan. Keluarga Shen ini tidak tahu malu, meminta uang pada keluarga Lin. Ini sungguh membuka mata. Benar sekali. Sebelumnya aku pernah mendengar, kelakuan keluarga Shen itu buruk. Tidak menyangka saat melihatnya hari ini. Ternyata mereka sangat menjijikkan. Nyonya Shen itu, sebelumnya kami masih sering bermain kartu bersama. Jika bukan karena melihatnya akan berbesan dengan keluarga Ji, siapa yang mau memedulikannya? Benar, aku masih memiliki rencana pernikahan dengan kakak cucu. Setelah aku menikahi kakak cucu, lihat saja bagaimana Lin Yuxin masih bisa bersikap sombong di depanku. Kakak, kita ini sering bertemu dan saling mengenal. Kita semua mencari nafkah di Beishi. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang begitu kasar, kan? Berikan sedikit rasa hormat agar pertemuan kita nanti tidak terasa canggung. Kamu setuju kan? Keluarga Lin kami dengan keluarga Shen kalian tidak ada yang perlu dibicarakan. Usir orang ini keluar. Lin Yuxin, jangan senang terlalu cepat. Kakak Cusu dan aku akan segera bertunangan. Saat waktunya tiba, penyesalanmu tidak akan ada gunanya. Apa kamu tahu siapa kami? Beraninya kamu mendorong kami. Aku tidak peduli siapa kalian. Di seluruh kota Beishi ini, siapa yang lebih hebat dari keluarga Lin? Jika kalian masih tidak mau pergi, aku akan menggunakan kekerasan. Ibu, jangan merasa khawatir. Aku masih memiliki rencana pernikahan dengan kakak Cusu. Setelah aku dan kakak Cusu resmi menikah, keluarga Shen kita tidak akan terpuruk lagi. Benar, Keru. Kamu adalah penyelamat nyawa bagi Ji Cusu. Dia harus membalas budi baikmu. Kamu harus bisa memenangkan hati Ji Cusu. Setelah kalian berdua menikah nanti, aku ingin melihat keluarga Lin bersikap sombong lagi. Lin Yuxin, dendam hari ini akan selalu aku ingat. Sekarang giliranmu. Bos Lin, aku benar-benar sudah dihasut. Bos Lin, biar orang ini aku yang menanganinya. Hari ini, ulang tahun Nona Muda. Kamu temani saja Nona Muda. Pergi. Sing, ada apa? Kakak tertua, apakah kalian semua merasa aku sama seperti Shen Kero, hanya mementingkan harta saja? Makanya kalian menyembunyikannya dariku? Sing, masalah ini kami yang salah. Tapi keluarga Lin mendidik anak dari tadi mengutamakan kemandirian. Ayah dan ibu tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Sing, jangan meragukan dirimu. Kamu sangat baik. Iya.
Semuanya, ini adalah putriku, Lin Yuxin. Xingxin sejak kecil tidak bersama kami. Karena sekarang dia kembali, aku berencana memberikan Lin perusahaan terbesarnya untuk dikelolanya. Ayah, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengelola perusahaan. Kakak tertua akan membantumu. Tidak perlu khawatir. Benar, Xingxin. Urusan perusahaan, kakak akan membantumu. Kakak tidak punya keahlian, cuma tahu mencari uang. Kartu ini kuberikan padamu. Mintalah lagi kalau kurang. Xingxin, ini hadiah ulang tahun dari kakak kedua. Sebuah perusahaan hiburan. Nanti kalau mau melihat pria tampan, lihat saja di sini. Semuanya milikmu. Kakak kedua, kamu ternyata benar-benar aktor ternama Kak Lin. Aku bodoh sekali ya, sampai aku tidak menyadarinya. Kakak keduamu sedang menikmati hidup biasa, jadi tidak berdandan. Wajar kalau kamu tidak mengenalinya. Xingxin, kamu adalah permata hati kami. Tidak boleh ada masalah sedikit pun. Kakak ketiga akan memberimu 2 pengawal. Masuk. Mulai sekarang, tugas kalian berdua adalah melindungi Nona muda. Jika terjadi sesuatu, nyawa kalian taruhannya. Baik, Mayor Jenderal. Xingxin, ibu sudah menyiapkan hadiah. Ini warisan dari nenek, gelang giok hijau kekaisaran. Kulitmu putih, pasti cantik memakainya. Kemarilah. Astaga, apa aku sedang bermimpi? Masih ada hadiah dariku. Jicusu, kenapa dia datang? Kenapa kamu datang? Aku mendengar bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Nona Lin. Aku datang khusus untuk merayakannya, sekaligus meminta maaf kepadanya atas kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Tuan Ji, Kamu terlalu berlebihan. Terakhir kali di kafe itu, Tuan Ji sudah banyak membantuku. Sebenarnya, aku yang berhutang budi kepada Tuan Ji. jika Nona Lin ingin mengucapkan terima kasih kepadaku, ajak saja aku makan bersama. Aku tidak pilih-pilih makanan. Makan apa saja tidak masalah. Apa kamu datang kemari untuk membantu Shen Kero mencari masalah? Itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sejak awal aku tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Shen. Nona Lin, selamat ulang tahun. Terima kasih. Bukankah ini kalung legendaris itu? Kalung yang diperebutkan di pelelangan? Tuan Ji, hadiah ini terlalu berharga. Apa kamu benar-benar memberikannya pada Xingxin? Hadiah seberharga ini hanya pantas untuk Nona Lin. Ada urusan mendesak di kantor. Kenapa saat aku melihat dia, aku merasa sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Asisten Sun, kenapa datang selarut ini? Apakah kakak Cusu mencariku untuk sesuatu? Presiden memintaku untuk datang, mengantarkan beberapa barang ini, sekaligus ingin memberitahukan sesuatu. Kepada Nona Sen. Kepada Nona Sen. Cushu memang anak yang bersemangat. Mengenai pertunangan ini, tidak perlu terburu-buru. Sampai memintamu datang selarut ini. Bibi sepertinya sudah salah paham. Presiden Ji memintaku datang untuk membatalkan pertunangan ini dengan Nona Shen. Dengan Nona Shen. Membatalkan pertunangan. Kenapa? Kakak Cucu, kenapa kamu ingin membatalkan pertunangan denganku? Kenapa? Apakah di sini ada sebuah kesalahpahaman? Crow adalah penyelamat nyawa kakak Cusu. Kenapa tiba-tiba ingin membatalkan pertunangan ini? Sebaiknya tanyakan kepada Nona Shen sendiri saja. Pesan yang Tuan Ji sampaikan, sudah aku sampaikan. Ini adalah kompensasi dari Tuan Ji untuk Nona Shen. Aku berharap keluarga Shen tidak menyebarkan fitnah di luar dan merusak reputasi Tuan Ji kami. Aku permisi. Ini pasti perbuatan Lin Yuxin. Dia pasti mengatakan hal buruk kepada kakak Cucu. Dasar kamu pecundang tidak berguna. 20 tahun lebih di keluarga Lin, tapi kamu tidak menyadari bahwa mereka adalah orang terkaya. Seandainya kita mengetahuinya lebih awal, maka seluruh harta keluarga Lin pasti sudah menjadi milik kita, dan ada dalam genggaman kita. Keluarga Lin itu menjagaku seperti menjaga seorang pencuri. Bagaimana aku bisa mengetahui bahwa mereka adalah orang terkaya? Dasar kamu pecundang. Lin Yuxin, aku tidak akan melepaskanmu. Adik Kero, sepertinya kamu sudah sadar. Setuju untuk menikah denganku. Jangan banyak bicara. Aku memanggilmu hari ini, ada kabar baik untuk memberitahumu. Setelah kamu mendengarnya, kamu pasti merasa senang. Kabar baik apa itu? Tuan Ji, ingin memesan makanan apa? Mari memesan hidangan hangat. Aku mengingat Nona Lin, kayaknya dia tidak menyukai ketumbar. Bagaimana dia mengetahuinya? Aku tidak memakan ketumbar. Nona Lin tidak perlu terkejut. Aku dan kakak tetuamu adalah teman baik sejak lama, makanya aku mengetahuinya. Silakan memesan makanan. Iya. Apa?
Lin Yuxin adalah nona besar keluarga Lin. Iya benar. Jadi maksudku, jika kamu mendapatkan Lin Yuxin, keberuntungan dan kekayaanmu bukankah akan segera datang? Tetapi, bagaimanapun dia adalah putri dari orang terkaya. Mana mungkin dia menikahkan putrinya kepadaku? Tenang saja, aku memiliki banyak cara untuk membuatmu mendapatkannya. Lagi pula hari ini adalah kesempatan terbaik. Pelayan di sini adalah orangku. Nanti saat memberikan mereka minuman untuk diminum, di dalamnya terdapat hal bagus. Kartu kamar ini simpan dengan baik. Kamarku sendiri berada tepat di sebelahmu. Sebelum fajar tiba nanti, aku akan memanggil wartawan untuk menunggu di hotel. Begitu hari sudah pagi, kamu sudah sah menjadi menantu dari orang terkaya. Halo kalian berdua, ini minuman gratis dari kami. Terima kasih ya. Tuan Ji, waktu itu, mengenai masalah di kafe, terima kasih atas bantuanmu. Shenkero, aku sudah memberimu kesempatan, tetapi jika kamu ingin menjebak Lin Yuxin, aku tidak akan merasa kasihan. Lin Yuxin, Kenapa aku merasa tidak enak badan? apa kamu baik-baik saja? Sangat panas. Sekarang, semua bergantung pada kita berdua. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Saat kamu menjadi menantu orang terkaya, Tenang saja. Aku sudah sering mengunjungi KTV. Aku menjamin akan melayani Lin Yuxin dengan sangat nyaman. hati-hati, kakak Cuksu. Kakak Cuksu, kita akhirnya bisa bersama sekarang. Wanita ini sungguh sangat menggoda. Sekarang, aku akan menjadi menantu orang terkaya. Kekayaan dan kejayaan menantiku. Pak Ji, gimana kamu bisa? Kamu dan Shenkero, dari mana rasa percaya diri itu? Berani sekali menjebak aku dan Xingxin. Pak Ji, kamu. Bahkan jika memberiku keberanian 100 kali lipat, aku juga tidak berani menjebakmu. Dan Nona Lin. Benar, ini karena Shenkero. Dia yang menyuruhku melakukannya. Ingin menebus kesalahanmu? Aku mau. Pak Ji. Asalkan Pak Ji mau memaafkanku, aku mau melakukan apapun. Pergi ke kamar sebelah. Apa yang Shenkero suruh, lakukan kepada Lin Yuxin. Lakukan hal itu kepadanya. Jika aku dan Shenkero, ini pasti akan membuatku terseret oleh keluarga Shen. Gimana? Sepertinya Tuan Muda Liu kayaknya merasa kurang senang. Aku senang. Pak Ji, aku akan segera pergi. Cepat pergi. Bentar, aku akan menyuruh orang menjaga pintu. Jika tidak ada pergerakan, kamu mengetahui bagaimana caraku bertindak. Kenapa masih sama seperti dulu? Tidak waspada saat melakukan sesuatu. Lin Yuxin, apakah kamu baik-baik saja? Lin Yuxin, bangun. Coba lihat siapa aku. Ji Cucu? Lin Yuxin, ini adalah pilihanmu sendiri. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu sangat terburu-buru? Guru Lin, Nona, mengirimkan sebuah pesan. Dia memintamu membawa wartawan untuk menggerebek perselingkuhan. Adik akhirnya mengingat aku. Ayo Halan, memberitahu seluruh wartawan di Jingcheng. Katakan bahwa semua wartawan harus hadir. Kalau mereka tidak datang, jangan harap bisa meliput beritaku lagi nanti. Bagaimana dengan pemotretan hari ini? Urusan dunia memang penting, tapi urusan adikku lebih utama. Ayo Halan. Baik. Sudah selesai. Kamu bisa memberitahu Direktur Shen dan istrinya untuk datang? Baik. Katakan saja kalau Tuan Ji dan Shenkero ada di dalam. Baik. Nyonya Shen, Nona Shen mengutusku untuk memberitahumu. Dia sudah menaklukkan Tuan Ji. Sekarang mereka berdua sedang berada di kamar hotel. Apa perkataanmu itu benar? Iya, aku melihatnya dengan mata sendiri.
Nona Shen memintamu segera datang ke hotel untuk memperbesar masalah ini. Dengan begitu, Tuan Ji harus tetap menikahi Nona Shen. Meskipun dia sebenarnya tidak mau. Baik, ayo kita pergi sekarang. Tuan Ji, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kero, kamu gadis yang masih suci, sekarang sudah hancur. Bagaimana kamu akan menikah nanti? Tuan Ji, jika kamu tidak memberikan status resmi kepada Kero, aku tidak mau hidup lagi. Tuan Ji, apa aku dan Ji Cusu? Ibu, aku dan Tuan Ji saling mencintai dengan tulus. Tolong restui pernikahan kami ini. Cepat ambil foto. Ini adalah berita sangat besar. Lin Yusin, Lin Yusin, meskipun kamu sebenarnya adalah penyelamat nyawa bagi Ji Cusu, tapi itu tidak akan berguna. Posisi sebagai Nyonya Ji ini hanya akan menjadi milikku. Tuan Ji, kamu dan Kero sudah begini. Di hadapan begitu banyak wartawan, kamu tidak bisa mengelak lagi. Tuan Ji, sebaiknya kamu segera keluar. Mari kedua keluarga kita merencanakan untuk segera menikah. Kenapa kamu yang di sini? Halo. Sing-Sin, kamu sudah bangun? Kamu berani menjebakku. Jika kakakku mengetahuinya, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu yang memaksaku. Coba kamu mengingatnya baik-baik. Ji Cucu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Benarkah? Karena aku yang memaksamu. Begitu aku sampai rumah, aku memberitahu ayah dan ibu mengenai urusan kita berdua. Aku pasti memberimu status yang jelas. Tapi kenapa aku tiba-tiba? Kok bisa? Kita semua telah dijebak oleh Shen Kero. Seharusnya Liu Xiaohui yang berada di sini. Namun karena tekadku kuat, aku datang menyelamatkanmu setelah bangun. Tidak kusangka, kamu malah... Jangan membicarakannya lagi. Aku senang Sing-Sin memberiku status. Aku sangat bahagia. Tapi sekarang bukan saatnya untuk senang. Saatnya menginterogasi orang itu. Iya. Gimana bisa itu kamu? Shen Kero, tidak menyangka kamu menyukai model yang seperti ini. Aku tidak menyangka. Kalian segera kembali dulu, dan segera pindahkan bahannya. Siap. Kenapa kamu bisa di sini? Gimana bisa itu kamu? Bukankah seharusnya kamu berada di dalam kamar Lin Yuxin? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kamu berani menjebak Sing-Sin. Di mana Sing-Sin sekarang? Karena aku sudah mengetahui semua rencana jahatmu. Demi mendapatkan posisi Nyonya Ji, kamu tidak ragu menggunakan cara-cara yang sangat kotor. Shen Kero, kamu juga tidak memikirkan, apakah posisi ini memang pantas untuk kamu miliki? Kakak Cusu, dengarkan dulu penjelasanku. Semua ini tidak benar. Shen Kero, kamu yang merencanakan jebakan ini, tapi tidak menyangka malah terjebak dalam permainanmu sendiri. Ini semua adalah kesalahanmu. Lin Yuxin, ternyata kamu yang menjebakku. Jangan mengira orang lain sama jahatnya dengan dirimu. Apa yang pengen kamu dapatkan, dan apa yang pengen dihancurkan. Kamu sendiri yang paling mengetahuinya. Sing-Sin, jangan marah. Serahkan semuanya padaku. Kamu tenang saja. Mereka semua tidak akan lolos. Semua dialog milikku sudah kamu rebut semuanya dariku. Shen Kero menghancurkan diri. Bawa dia ke kantor polisi, biar polisi yang menanganinya. Kota Beishi tidak ada lagi keluarga Shen. Kakak Cusu, kenapa kamu tega begini? Sejak hari kamu membohongiku, seharusnya kamu sudah mengetahui bahwa kamu dan keluarga Shen akan mendapatkan balasan yang sangat mengerikan ini. Ternyata, begini rasanya dilindungi orang lain. Kakak kedua, jangan! Memberitahuku, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Sing-Sin? Kakak kedua, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Cepat lepaskan! Sing-Sin jangan ikut campur. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Aku yang tertarik pada Ji Cusu. Apa? Kamu bilang kamu padanya? Memaksanya? Iya, kami berdua telah dibius oleh Shen Kero. Ji Cusu, baik hati, datang menyelamatkanku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Jangan ikut campur. Kejadiannya adalah seperti itu. Ayah, ibu, bagaimana pendapat kalian? Ayah, lihatlah mereka. Urusan macam apa ini? Sing-Sin, benar. Karena Sing-Sin yang memulainya, maka kita tentu saja harus bertanggung jawab pada Tuan Gaji. Musen, di depan tamu kenapa berteriak-teriak seperti itu?
Ji kecil, kamu lapar kan? Bibi akan memasakkan makanan enak. Apakah ada pantangan makanan? Terima kasih, Bibi. Aku tidak punya pantangan. Aku bisa makan semuanya. Kalau begitu, Bibi akan memasakkannya sekarang. Baik. Kenapa kalian bertiga belum membantu ibu memasak? Singsin, ajak Tuan Muda Ji berkeliling kemana-mana. Iya. Baik, Paman. Ayo pergi. Ibu, aku sangat mengenal Ji Cuksu. Bahkan jika dia dipaksa, itu tidak mungkin terjadi. Shin sanggup memaksanya melakukan itu. Menurutku pemuda keluarga Ji itu memang sedang naksir pada Shin. Dia hanya mengikuti alurnya saja. Itu memang ada sebuah kemungkinan. Tapi menurutku sendiri, sepertinya adikku menaruh hati padanya. Kamu juga sudah menyadarinya. Melihat mereka berdua ini, kukira pemuda keluarga Ji itu sedang mempermainkan adik perempuanmu. Namun menurut pandanganku sekarang, mereka berdua sebenarnya saling mencintai. Adik perempuan dari Lin Zie ini harus tetap berada di rumah dan dimanja selama seumur hidup. Mana boleh kuberikan pada pemuda itu? Kulihat pemuda keluarga Ji itu baik. Dia juga sangat peduli padanya. Itu sudah cukup bagi kita. Singsin, kamu tidak akan segugup itu. Dan ingin menghindari tanggung jawab? Siapa juga yang sedang merasa nervus? Ucapanku adalah sebuah janji yang tidak akan pernah kutarik. Aku akan menepati ucapanku dan tetap bertanggung jawab. Ayo pergi. Iya. Ini adalah kakekku. Halo, kakek. Kamu mirip dengan teman lamaku. Namamu adalah... Kakek, namaku adalah Lin Yuxin. Kamu benar-benar cucunya rupanya. Sekarang kamu sudah tumbuh besar. Cucu dari siapa? Aku lupa untuk memberitahumu. Kakekku dan juga nenekmu adalah sepasang teman lama. Aku tidak menyetujui pernikahan ini. Identitas keluarga Jiang sangat terpandang. Melewatkan nona muda keluarga Jiang, malah membawa pulang orang ini. Memangnya orang seperti apa? Dia yang saat ibuku meninggal, bahkan belum 3 bulan, langsung merangkak ke ranjang ayah, Nyonya Jiang Ziyuan, kan? Gimana caramu berbicara? Dia itu ibu tirimu. Cukup, aku menyukai cucu ipar ini. Jika kamu tidak suka, pergi dan jangan melihatnya. Sepertinya Ji Cuksu ini hubungan dengan orang tuanya tidak terlalu baik. Cuksu, kapan kamu berencana untuk segera menikah dengan Yuxin? Kakek ingin segera menimang Cicit sekarang. Kakek, aku ingin segera memastikannya. Semua terserah pada Yuxin. Aku bebas saja, kakek. Iya, bagus. Kalau begitu... Kakek Ji, aku datang mengunjungimu. Getong, ya. Kapan kamu kembali ke sini? Mari, silakan duduk. Apa dia ini? Teman masa kecil Ji Cuksu? Tenang saja, aku tidak tertarik padanya. Kakek Ji, siapa nona ini? Lihat ini, aku senang sampai pikun. Ini pacar Cushu. Halo, namaku Lin Yuxin. Halo, aku Zhang Getong, nona pertama keluarga Jiang, juga merupakan kekasih masa kecil Cushu. Bagus kau, kamu sudah mulai menantangku. Ternyata kamu, Cushu, sudah lama menceritakanmu padaku. Aku harap Nona Jiang ngomong dengan menjaga ucapan, jangan sampai membuat tunanganku salah paham. Sudah. Ayo kita makan. Sudah, waktunya sudah semakin larut. Lautang, segera hidangkan makanannya. Wanita tidak dikenal ini berani merebut Cushu dariku. Lihat saja nanti, aku akan memperlihatkan padamu betapa aku sangat mengenal Cushu. Aku dan Cushu adalah pasangan yang sangat serasi. Kakek Ji, ini daging merah kesukaan kakek. Makan yang banyak ya. Beruntung ada anak ini, dia masih mengingat kesukaanku. Tidak seperti Cushu, si bocah tengil ini. Dia jarang pulang dalam setahun. Ji Cushu pernah memberitahuku bahwa kakek Ji memiliki hipertensi. Jiang Getong ini sengaja memberikan daging merah kepada kakek Ji. Dia jelas ingin menantangku. Kakek memiliki penyakit hipertensi. Sebaiknya daging merah ini dikurangi porsinya saja. Kakek Ji akhirnya memiliki nafsu makan yang baik. Tapi kamu justru mengganggu saat kakek Ji makan. Apa sebenarnya maksud tujuanmu? Cukup. Cucu, kamu jangan marah. Nona Lin tidak mengenal keluarga Ji, tentu tidak mengenal kakek Ji. Maksudku, kamu yang harus berhenti. Kamu bertamu ke rumah keluarga Ji, tapi tidak mematuhi peraturan kami. Bahkan, kamu memprovokasi hubungan kakek dengan Singsin. Apa sebenarnya niatmu? Cucu, maafkan aku. Aku sudah salah bicara. Aku meminta maaf. Aku hanya sudah lama sekali tidak menemui kakek Ji.
Aku juga ingat kakek Ji sangat menyukai babi hong. Aku tidak memikirkan hal itu. Cucu, ini semua adalah makanan kesukaanmu. Ji Cusu tidak akan menerimanya kan? Xingxin sedang merasa cemburu. Menarik sekali. Apa kamu sudah selesai mengambilnya? Iya, silakan kamu makan dahulu. Aku akan mengambilkan lagi nanti. Pengurus rumah Tang, berikan makanan ini kepada Lau Huang. Ah, baik. Siapa itu Lau Huang? Lau Huang, dia adalah anjing penjaga di rumah kami. Ji Cusu, kamu jangan pergi terlalu jauh. Aku tidak seburuk kamu. Kamu sudah mengetahui jelas bahwa aku memiliki tunangan. Tapi kamu terus saja melakukan provokasi kepadaku. Aku menyukaimu selama belasan tahun. Kamu tidak boleh memperlakukanku begini. Mengenai kamu menyukaiku, itu adalah urusanmu sendiri. Aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa aku memiliki kekasih. Jika kamu terus saja menggangguku seperti ini, jangan salahkan aku bertindak tegas. Tapi, akulah orang yang tumbuh besar bersamamu sejak kecil. Segala sesuatu itu harus memiliki urutan kedatangan. Atas dasar apa Lin Yuxin itu? Apa di dalam kamus keluarga Jiang tidak ada kata kesopanan maupun rasa malu? Kakek Ji, aku merasa kurang sehat sekarang. Aku ingin pulang sekarang. Geitong, aku datang hari ini ingin membicarakan kerjasama. Aku tidak punya apapun untuk dikerjasamakan denganmu. Kamu adalah ibu tiri Cushu. Sejak dia kecil sampai sekarang, perlakuanmu kepadanya sudah aku saksikan sendiri. Apa kamu pikir aku akan bekerja sama dengan orang yang dibenci, Cushu? Aku tahu apa yang Nona Jiang inginkan sebenarnya. Namun dengan sifat Cushu, apa kamu pikir dia akan berubah pikiran untuk menikahi Nona Jiang? Sejak kecil sampai sekarang, aku selalu baik kepada Cushu. Aku percaya suatu hari nanti Cushu pasti akan melihat kebaikanku. Aku melihat Cushu tumbuh dewasa. Apa Nona Jiang merasa kamu lebih mengenalnya daripada aku sendiri? Sejujurnya aku beritahukan padamu, Cushu membawa Lin Yuxin pulang kampung dan sudah memutuskan untuk bertunangan dengannya. Waktunya adalah lusa. Apa Nona Jiang belum menerima kabarnya? Apa katamu? Cushu benar-benar mau bertunangan dengan wanita itu? Apa dia sudah gila? Cushu sekarang ingin mengamankan posisi pemegang kekuasaan keluarga Ji. Dia hanya bisa mengandalkan keluarga Jiang. Mana mungkin? Cushu tidak mungkin tidak memikirkan hal itu. Mangsa sudah terpancing. Aduh, benar sekali. Tapi Cushu masih muda, pertimbangannya masih belum matang. Namun, Nona Jiang, kamu sudah terbiasa melihat taktik di dalam keluarga kaya. Kamu harus membantu Cushu memperhatikan hal itu. Jika tidak, kerabat keluarga Ji, cepat atau lambat akan menghancurkan Cushu hidup-hidup. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada hari pesta pertunangan, biarkan si kecil manis itu menghilang dengan alasan kabur dari pernikahan. Keluarga Ji, sebagai keluarga terpandang, agar tidak menjadi lelucon di depan orang banyak, menurutmu apa yang akan terjadi? Aku akan mengenakan gaun pengantin dan muncul di lokasi sebagai tunangan Cushu. Benar sekali, di depan mata semua orang. Karena memang sudah ada pertunangan, kamu malah menyelamatkan keluarga Ji. Pada saat itu, gelarmu sebagai nyonya keluarga Ji sudah pasti didapatkan. Bagus juga. Kenapa? Aku tidak menyadari. Kamu sangat cerdik berencana. Menikah ke dalam keluarga kaya, hidup tidaklah semudah itu. Bukankah harus belajar banyak hal? Benar kan? Baiklah. Senang bekerja sama denganmu, Nona Jiang. Istri Cushu haruslah aku. Apa aku cantik? Nona, kamu terlihat cantik bagaimanapun penampilannya. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan tatapan seperti itu untuk melihatku? Hanya Cushu yang berhak melihatku seperti ini. Berlutut. Nona muda, kamu seharusnya menjadi Phoenix di langit. Tidak seharusnya demi orang seperti Ji Cucu, kamu menyia-nyiakan masa mudamu. Berhenti sekarang ya. Aku akan membawamu pergi. Membawamu menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Bagaimana? Apa hakmu membicarakan Cushu seperti itu? Kamu hanyalah seekor anjing peliharaanku saja. Jika dulu, bukan karena aku merasa kasihan padamu, kamu sudah lama tidak tahu di mana kamu dikuburkan.
Dengarkan aku baik-baik. Tugas hari ini hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Jika kamu gagal, jangan pernah menemuiku lagi. Iya. Cuksu, malam ini aku akan menikah denganmu. Apa kamu senang? Cucu, kenapa kamu datang kemari? Mau melihat calon pengantinku. Sing, kamu cantik sekali. Gimana? Apa biasanya aku tidak cantik? Cantik. Hai, di luar masih ada orang. Siapa? Sing-sin. Kupikir siapa yang tanpa penglihatannya begini? Ternyata itu adalah ibu tiriku yang tidak tahu malu. Walaupun aku adalah ibu tirimu, tapi aku juga tulus kepadamu. Sekarang kamu akan segera menikah. Sing-sin adalah menantuku. Aku memberikan menantuku. Kado pernikahan juga tidak boleh? Aku tidak butuh. Keluar! Sebaiknya malam ini jangan sampai aku melihatmu. Cushu, kenapa kamu bersikap begini padaku? Aku di keluarga Ji bertahun-tahun. Tidak ada jasa, masih ada kerja keras kan? Walaupun kamu bukan anak kandungku, tapi dari tadi aku menganggapmu sebagai anakku sendiri. Ibu, jangan bicara begitu. Kenapa bicara begitu? Kamu ibu tiri Cucu. Sekarang kamu juga keluargaku. Cucu kurang pengertian. Aku menerima hadiah ini. Terima kasih, Ibu. Sing-sin memang anak pengertian. Cushu menikahimu adalah berkahnya. Sini, ibu pakaikan kalung ini. Ji Cucu, kamu pasti mati malam ini. Sangat cantik. Ibu tidak mengganggu kalian, anak muda mengobrol saja. Aku keluar sebentar. Acara pertunangan segera dimulai. Masih banyak hal yang harus dikerjakan. Hati-hati. Iya. Ada apa, Cusu? Apa kalung ini bermasalah? Orang yang ingin anaknya menjadi pemegang kekuasaan Ji, di posisi itu, mana mungkin dia baik. Aku khawatir kalung ini bermasalah. Ini ibu tirimu yang sengaja memberikannya. Jangan menyakiti hatinya. Lagi pula, aku masih memiliki kamu dan kakak-kakakku. Kalian bisa melindungiku. Jika memang ada masalah, apa yang bisa dia lakukan? Inilah Nona Muda Jiang. Dia terlihat sangat cantik. Namun, dia berpakaian seperti ini hari ini. Apakah dia tidak sedikit menonjolkan diri secara berlebihan? Nona Muda Jiang dan Tuan Ji sudah dijodohkan sejak kecil. Sekarang Tuan Ji menikahi wanita lainnya. Apakah Nona Muda Jiang akan rela? Kalau begitu, dia datang untuk mengacaukan pernikahan. Masalah ini tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Tunggu dan lihat saja. Tunangan Tuan Ji ini sepertinya akan tertimpa sial. Apakah semua sudah diatur? Malam ini tidak akan ada lagi Lin Yuxin, hanya ada ibu nyonya keluarga Ji, Jiang Getong. Inilah tunangan Tuan Ji. Kenapa aku merasa dia lebih cantik dari Nona Jiang? Pantas saja Tuan Ji memilihnya dan meninggalkan Nona Muda Jiang demi menikahinya. Biarkan kamu menonjolkan diri sekarang. Setelah malam ini berakhir, tidak akan pernah ada lagi orang bernama Lin Yuxin. Tuan Ji sudah tiba. Kakek Ji. Kakek Ji. Sing-sin kita ini, saat memakai pakaian ini, terlihat jauh lebih cantik. Gaun pesta ini, Cusu sendiri, yang khusus memilihkan untukmu. Sing-sin milikku ini terlihat cantik memakai apapun. Pesta pertunangannya akan segera dimulai. Bawa Sing-sin pergi untuk makan sesuatu dahulu. Aku akan beristirahat di sini. Iya. Ayo. Makan sesuatu terlebih dahulu. Acaranya mungkin akan berlangsung lama. Tidak baik jika kamu kelaparan. Iya. Apakah ini enak? Ini enak. Cuksu. Nona Jiang, aku ingat pernah mengatakannya padamu.
Jika kamu masih mengejarku tanpa rasa malu, jangan menyalahkanku jika tidak memedulikan hubungan keluarga Ji dan Jiang. Cucu, hari ini aku datang untuk memberikan selamat pada kalian atas pertunangan kalian berdua. Hal yang sudah berlalu, sudah aku lupakan semuanya. Kamu tidak boleh membicarakanku dengan begitu buruknya. Nona Jiang, jangan tersinggung. Cucu, dia memang orangnya seperti ini. Terima kasih atas doamu. Nona Lin memang sangat pemurah. Aku bersulang untuk Nona Lin. Semoga kamu dan cucu bersatu hingga maut memisahkan kalian. Terima kasih. Apakah kamu punya mata tidak? Maafkan aku, Nona Jiang. Aku tidak sengaja melakukannya. Tidak apa-apa. Bajunya kotor, tinggal menggantinya saja. Aku akan menemanimu pergi. Tidak apa-apa. Kamu sibuk saja dulu, aku bisa pergi sendiri. Sudah lama sekali, kenapa Xingxin belum juga keluar? Cusu, mengenai proyek itu, begini. Cusu, Kakek, silakan kakek melanjutkan bicaranya. masalah proyek ini, kamu harus segera menyelesaikannya. Kakek, aku harus pergi sebentar. Aku harus pergi melihat Xingxin. Cucu, proyek ini sangat penting. Apa kamu benar-benar akan pergi sekarang? Ini cuma proyek kecil saja. Tidak ada yang sepenting Xingxin. Kamu tenang saja. Aku akan mengerjakan sisanya. Semua ini akan segera berakhir sebentar lagi. Pemegang kendali, Ji tak boleh punya kelemahan. Ji Cucu, akhirnya kamu sudah kalah. Semua ini akan segera berakhir sebentar lagi. Xingxin, Nona Lin pergi kemana? Aku tidak mengetahuinya. Aku melihat seorang pria. Dia memapahnya keluar. Seorang pria? Dia memakai baju apa? Bagaimana rupa wajahnya? Kayaknya dia memakai masker. Dia juga memakai topi. Nona Lin kayaknya mabuk. Mereka pergi ke arah sana. Kakak ketiga, ada yang kenapa-kenapa. Xingxin kayaknya diculik. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang terpenting adalah kamu membuat Getong sedih. Kamu harus mati. Getong? Apa orang ini pada Jiang Getong? Kamu menyukai Jiang Getong? Karena kamu menyukainya, kamu seharusnya mengetahui tujuan dia memintamu membunuhku adalah apa. Apa kamu benar-benar ingin melihat orang yang kamu cintai menikah dengan orang lain? Aku tidak percaya kamu begitu besar hati. Tutup mulutmu. Mengaku saja, kamu memang menyukai Jiang Getong. Kamu sangat pintar. Namun orang yang pintar tidak akan hidup lama. Jiang Getong hanya menganggapmu sebagai bidak dalam permainan. Apa melakukan ini untuknya worth it? Cinta? Bukankah itu berarti rela memberikan segalanya untuk dia? Jika aku mati, kalian semua tidak akan hidup. Jika aku mati, Ji Cusu tidak akan melepaskanmu. Dia pasti akan membunuhmu. Seluruh keluarga Jiang akan menemaniku di liang lahat. Jiang Getong pun juga akan mati. Keluarga Ji dan Jiang adalah teman masa kecil. Dia tidak berani menyentuhnya. Aku adalah wanita terpenting bagi Ji Cusu. Dia demi aku, pasti akan melawan keluarga Jiang, berjuang sampai titik darah penghabisan. Saat-saatnya tiba, kalian semua harus mati. Dugaan Nona Lin tidak salah. Hanya saja, tujuan kami yang sebenarnya bukanlah kamu. Tante Jiang, bagaimanapun kamu adalah kerabat Cushu. Gimana kamu bisa melakukan ini? Kerabat? Dia sangat membenciku, ingin aku segera mati. Sekarang,
Tinggal menunggu Ji Cusu mengambil umpan. Anakku adalah satu-satunya anak kandung keluarga Ji, satu-satunya pemegang kekuasaan. Aku mengerti. Tujuan kalian dari awal bukanlah aku, melainkan cucu. Pintar. Aku berpura-pura menyetujui Getong menghabisimu, hanya untuk memegang titik lemahnya. Kamu di sini, dia baru akan datang kemari. Kalian tidak akan berhasil. Kamu yakin? Aku sudah memasang banyak sekali bahan peledak di sini. Jika aku menekan tombol ini, semua orang akan mati. Ada bau mesiu di sini. Aku tidak takut dengan bom. Kamu tenang saja. Kedua saudaraku ini, ahli menjinakkan bom. Mayor Jenderal, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menyelamatkan Nona. Cepat pergi. Kakak ketiga, nanti aku masuk duluan. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera menghubungi kamu. Jika benar-benar tidak bisa, gunakan rencana kedua. Baik. Berhati-hati. Lepaskan aku. Jiang Ziwan, sudah kuduga kamu di sini. Cusu, kamu masih sama seperti dulu, sangat cerdik. Lepaskan Sing Sin sekarang. Sepertinya dia sangat peduli padamu. Dia rela mati demi kamu. Kemari kalian. Aku tahu sejak awal, targetmu adalah aku. Sejak kamu menikah dengan Ji, kamu merencanakan segalanya untuknya. Kamu ingin dia menjadi pemegang kekuasaan grup Ji. Ucapanmu benar. Semua ini, ntar lagi akan berakhir. Lakukan sekarang. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Lepaskan Sing Sin sekarang. Jika kamu mau mati saja, aku akan melepaskannya. Siapa yang kamu inginkan mati? Berhenti dan jangan bergerak. Kalau kamu melangkah maju lagi, aku akan membunuhnya. Aku memberikan apapun keinginanmu. Lepaskan Sing Sin sekarang juga. Aku ingin kamu mati. Hari ini kalian tidak bisa lari. Begitu aku menekan tombol ini, kalian semua akan mati. Kakak, cucu. Kalian cepat lari, jangan pedulikan aku. Jangan bergerak. Ji Cusu, melihat orang yang paling kamu cintai ada tepat di depan matamu, tapi tidak bisa lagi kamu peluk. Sangat menyakitkan, bukan? Luka di wajahmu itu karena melindungi Jiang Getong, kan? Sungguh sangat disayangkan. Dia sebenarnya hanya menganggapmu sebagai seekor anjing saja. Dia bisa membuangmu kapan saja. Diam kau. Aku memberitahumu. Getong mencintaiku di dalam hatinya. Jika dia tidak mencintaiku, dia tidak akan membiarkanku mendampinginya selama 10 tahun lebih. Kamu, ini semua karena dirimu. Aku akan membunuhmu. Jiang Getong hanya mencintai kekuasaan. Sejak awal sampai akhir, dia hanya menjadikanmu bidak saja. Diam kau. Kalian semua pergi mati saja. Ups. Gak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Segera taklukkan dia. Tidak. Gak mungkin. Aku sudah memasang banyak bahan peledak. Begitu aku menekan tombolnya, tempat ini akan segera menjadi abu. Hanya semut kecil rendahan. Berani di hadapan Jenderal Besar Pelindung Negara, bermain dengan bahan peledak. Kamu sudah terlalu meremehkanku. Bawa dia pergi. Ternyata kamu adalah... Kupikir tidak bisa melihatmu lagi. Maafkan aku. Semua ini adalah salahku. Bukankah aku datang untuk menyelamatkanmu? Aku juga mau peluk. Getong, cara kerja keluarga Jiang kalian benar-benar tidak jujur. Kakek Ji, apa maksud ucapan kakek itu? Jangan-jangan pria tua kaya ini sudah mengetahui sesuatu? Orang yang berpura-pura tidur tidak akan pernah bisa dibangunkan. Pengawal, segera taklukkan dia. Kakek Ji, apa yang kamu lakukan? Aku selalu menganggapmu sebagai cucu. Tidak menyangka, di depan mataku sendiri, kamu mencoba membunuh cucu iparku. Apa kamu menganggapku sudah tuli dan buta? Kakek Ji, Lin Yuxin pasti sudah kenapa-kenapa.
Daripada demi seorang Lin Yuxin menyinggung keluarga Jiang, mending kita lanjutkan saja, biarkan Cushu menikahi aku. Keluarga Jiang dan Ji bersatu, maka kota Beishi ini akan menjadi milik kita berdua. Cushu dan orang keluarga Lin sudah menyusul ke sana. Kamu itu tidak akan berhasil. Kakek Ji, kamu tidak memiliki bukti. Gimana bisa menuduh aku terlibat dalam masalah ini? Kamu sudah tua, apa tidak memikirkan masa depan cucu sedikit pun? Hanya dengan dukungan keluarga Jiang, jalannya akan menjadi lancar. Jika suatu saat kamu meninggal dan sudah menyinggung keluarga Jiang, cucu kamu akan menderita. Begitukah? Aku ingin melihat siapa yang akan menderita. Cushu, hal ini tidak ada hubungannya denganku. Aku selalu baik padamu sejak kecil. Kamu harus mempercayai aku. Jiang Getong, semua ini jelas-jelas kamu yang merencanakannya. Sekarang kamu ingin membersihkan diri. Itu sudah terlambat. Dasar si kecil manis keluarga Ji, apa hakmu untuk mengkritik aku? Jelas-jelas kamu yang menghasut hubunganku dengan kakak Cushu. Kamu pantas mati. Kamu, sungguh drama saling serang yang hebat. Kalian semua tidak akan bisa lari. Cepat kemari. Bawa nona muda keluarga Jiang dan seret dia ke kantor polisi. Ayah, kita dan keluarga Jiang adalah keluarga terhormat. Ayah bermusuhan dengan keluarga Jiang hanya demi Lin Yuxin, itu tidak sebanding. Sepertinya pilihanku dulu tidak salah. Dengan sikap burukmu ini, gimana bisa kamu memimpin keluarga Ji yang sangat besar? Suamiku, cepat selamatkan aku. Aku melakukan ini juga demi Wan Feng. Cushu juga adalah putraku. Jiang Ziwan, kamu menyewa pembunuh. Ini bukan yang pertama, kan? Kami menemukan selama 10 tahun ini, kamu berkali-kali mencelakai Cushu. Ucapkan perpisahan dengan baik. Setelah masuk kali ini, mungkin kamu tidak akan pernah keluar. Apa? Bawa dia pergi. Tidak. Ji Cushu, Lin Yuxin, kalian akan mati dengan mengenaskan. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Semuanya sudah berakhir. Paman Ji. Sudah lama tidak bertemu. Ternyata kamu anak muda. Beberapa tahun lalu, kamu sudah menjadi orang terkaya. Namun, tiba-tiba menghilang dari pandangan mata semua orang. Sekarang keluarga Lin semakin berkembang besar. Benar-benar, generasi muda yang hebat, benar-benar hebat sekali. Ayah, aku sudah lama tidak mengurusnya. Perusahaan dikelola oleh putra sulungku. Anak-anakku lebih sukses daripada aku. Tidak menyangka, calon besanku memiliki latar belakang sehebat ini. Sepertinya tubuh tua ini benar-benar merasa sangat terbebani. Kakek Ji, aku mendukungmu. Kamu ini, gadis kecil, belum juga menikah, tapi sudah membela orang lain. Gadis kecil. Tuan Ji, ada apa denganmu? Tang tua, apa kamu punya kesempatan meracuni Cushu di rumah? Tuan Ji, apa kamu bersiap? Sekarang di belakang Cushu ada dukungan keluarga Lin. Sialnya, keluarga Lin ini keturunan dari keluarga Jiang yang dulu sangat kaya. Aset keluarga Jiang, meskipun beberapa tahun ini di tangan pria tua Jiang nilainya sudah di bawah keluarga Ji. Namun, jika Lin dan Jiang bersatu, akan sulit dihadapi. Tuan Ji, jangan khawatir. Serahkan masalah ini kepadaku. Jika kamu tidak menyelamatkanku dulu, aku pasti sudah lama mati. Ingat, obat ini tidak perlu mematikan. Cushu adalah putra kandungku. Buat dia sulit bergerak saja, itu sudah cukup. Baik, aku segera melakukannya. Apa sebenarnya rencana Guan Jiatang? Gawat, Tuan Ji sedang dalam bahaya. Silakan masuk. Nona Lin, ini sup lambung Tuan Muda. Beliau meminumnya setiap hari. Tuan Besar berpesan kepadaku, Tuan Muda harus meminumnya. Baik, Guan Jia. Guan Jiatang sudah bekerja keras, bahkan mengantarnya sendiri. Ini semua perintah Tuan Besar. Beliau juga berpesan kepadaku untuk memastikan bahwa Tuan Muda meminum semuanya.
supaya tubuhnya segera pulih. Tuan Besar ingin segera menimang Cici. Hati-hati, masih panas. Dia tidak mungkin menyadari sesuatu kan? Terima kasih atas kerja keras kalian. Baik, kalian silakan beristirahat dengan tenang. Sepertinya ada yang salah dengan sup ini. Sing. Aku membutuhkan bantuanmu sekarang. Kita berdua adalah satu keluarga. Urusanmu menjadi urusanku juga. Ayah kandungku ingin menggantikan posisiku menjadi pemegang kekuasaan keluarga Ji. Dia meracuni sup tadi. Nanti, aku akan berpura-pura keracunan. Kamu pergi panggil kakek sini. Apa? Dia benar-benar ingin mencelakaimu. Tenang saja. Aku sudah meminum obat penawarnya. Racun ini tidak mempan padaku. Kamu mengingat kata-kataku kan? Nyonya muda, apa yang terjadi? Entah apa yang terjadi pada Cuksu, dia tiba-tiba memuntahkan banyak darah, lalu pingsan. Aku harus segera memanggil kakek. Putraku yang baik ini, demi mendapatkan kekuasaan, tega mencelakai putra kandungnya sendiri. Aku gagal dalam mendidik dirinya. Kakek, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Cucu memintaku memanggil kakek ke sana untuk merundingkan langkah selanjutnya. Baik. Cushu, ada apa dengannya? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begini? Bukankah beberapa hari lalu masih baik-baik saja? Paman Ji, kamu jangan merasa sedih lagi. Aku sudah tua, bahkan ada pengkhianat di keluarga Ji, aku tidak mengetahuinya. Bahkan keamanan Cushu tidak bisa terjamin. Cushu terus koma begini juga menjadi masalah. Perusahaan masih memiliki banyak urusan yang perlu Cushu selesaikan. Melihat keadaannya saat ini, lebih baik serahkan pengelolaan sementara perusahaan kepadaku. Aku pasti bisa mengelolanya dengan baik. Kedoknya akhirnya mulai terbongkar. Jangan terburu-buru. Beberapa hari ini, Sinsin mendampingi Cushu dan mempelajari banyak hal. Biarkan saja Sinsin mengelola perusahaan untuk sementara waktu. Gimana bisa begitu? Maksudku, Sinsin hanyalah gadis muda. Gimana dia bisa mengurus perusahaan sebesar ini? Lebih baik aku yang mengelolanya. Paman Ji, meskipun usiaku masih muda, tapi jurusan kuliahku dulu adalah jurusan manajemen. Terlebih lagi, Cushu adalah pemegang kendali keluarga Ji. Ini juga merupakan keinginannya. Apa Paman Ji ingin menentang keinginan Cushu? Kamu hanyalah tunangan Cushu. Statusmu belum resmi dan sah. Jika perusahaan dikelola olehmu, siapa yang akan menghormatimu? Cukup. Masalah ini sudah aku putuskan. Ayah, aku ini putra kandung ayah. Tuan Ji, bagaimana keadaannya? Apa Tuan Tua menyuruhmu mengambil alih perusahaan? Sudah bersusah payah, malah menguntungkan orang asing begitu saja. Aku adalah putra sulung keluarga Ji. Posisi pemegang kekuasaan ini seharusnya menjadi milikku. Maksud Tuan Tua membiarkan Nona Lin mengambil alih perusahaan. Kalian semua yang telah memaksaku. Putraku, ini adalah kesempatan terakhir untukmu. Jika kamu masih tidak mau bertobat, maka aku terpaksa harus bertindak tegas. Cari orang untuk memberitahu Tuan Tua, katakan bahwa aku sedang sakit parah. Minta beliau untuk datang kemari sebentar. Iya, aku akan segera pergi. Tuan, utusan Tuan Ji datang dan mengatakan, ada apa? Tuan Ji sedang dalam kondisi kritis. Siotang, siapkan mobil. Mari menjenguk Tuan Ji sekarang. Tuan Ji, mobil Tuan Besar segera sampai. Apa semuanya sudah diatur? Sudah diatur. Di sini sekarang, Nyamo pun tidak bisa keluar. Ayah, kamu sudah datang. Kenapa kamu mendadak sakit? Sudah memeriksakan diri ke dokter? Apa yang dia katakan? Sudah memeriksakan diri. Dokter,
mengatakan aku sedang terbebani pikiran? Ada urusan yang belum usai. Tidak bisa sembuh lagi. Pikiran yang terbebani, menurutku, kamu sedang menginginkan posisi pemegang kekuasaan keluarga Ji. Kamu sudah mengetahui semuanya. Aku belum terlalu tua sampai penglihatanku menjadi rabun. Ayah, aku adalah putra kandungmu. Kenapa kamu malah melampauiku? Memberikan posisi pemegang kekuasaan Ji langsung kepada Cusu. Sekarang, membiarkan gadis ingusan bermargalin itu mengelola perusahaan untuk sementara. Sebenarnya apa kekuranganku dibanding Cusu? Aku sempat mengira kamu memahami kemampuanmu sendiri. Tidak menyangka, di saat sudah begini, kamu masih belum menyadarinya. Sepertinya aku menilai terlalu tinggi. Kenapa kamu begitu meremehkanku? Lihat dirimu yang sekarang, keras kepala dan berpandangan sempit. Jika menyerahkan keluarga Ji kepadamu, apa bisa bertahan? Berhenti sekarang. Aku bisa menganggap tidak ada hal yang terjadi. Aku mengantarmu meninggalkan Beishi. Sudah terlambat. Minta orang untuk mengawasi Cusu. Jangan biarkan dia mengacaukan rencanaku. Selain itu, minta semua pemegang saham perusahaan mengingat janji yang mereka buat. Rapat rutin hari ini adalah saat bagi mereka membuktikan diri. Baik. Tuan Tua, kalau begitu, maaf sudah membuatmu menderita. Kamu. Kenapa Tuan Tua Ji belum datang? Lupakan saja soal Tuan Tua Ji. Aku melihat seluruh keluarga Ji sekarang akan menjadi mangsa bagi keluarga Lin. Coba kalian pikirkan, putri bungsu dari keluarga Lin ini. Baru sebentar bertunangan dengan Ji Chushu, keluarga Jiang tiba-tiba berganti nama Lin. Lalu Ji Chushu ini malah langsung diracuni setelah itu. Apakah semua hal ini terasa seperti sebuah kebetulan saja? Apa yang kamu katakan benar? Calon nyonya pemegang kekuasaan kita, sang nyonya besar ini, sungguh terasa sangat mencurigakan. Mungkin saja. Dia datang ke sini hanya demi mengambil alih harta keluarga Ji. Kalian jangan berpikir yang tidak-tidak. Asalkan kita semua tetap bersatu, perusahaan Ji ini tidak akan dipimpin gadis ingusan itu. Dia tidak berhak berkuasa. Tentu saja benar. Harusnya manajer Ji yang mengurusnya, atau Tuan Tua Ji yang memimpin. Lin Yushin tidak memiliki kualifikasi. Maaf semuanya. Aku datang lambat. Nona Lin, menduduki kursi ini sepertinya tidak pantas. Selama Chushu sedang jatuh sakit, aku mengelola keluarga Ji sementara waktu. Aku menduduki kursi ini. Apa ada yang salah? Nona Lin mungkin tidak mengetahuinya jika rapat diadakan di kantor. Dan Nona Lin menduduki kursi ini, kami tentu tidak akan memprotesnya. Namun, ini adalah kediaman lama keluarga Ji. Kursi ini hanya untuk pemegang kekuasaan keluarga Ji. Nona Lin sudah melampaui batas. Tuan Tua Ji sudah mengatakannya. Selama periode waktu ini, aku adalah pemegang kekuasaan keluarga Ji. Itu tidak mungkin. Tuan Tua Ji, bagaimana mungkin membiarkan calon cucu ipar menjadi pemegang kekuasaan keluarga Ji? Benar, kami ingin Tuan Tua Ji hadir dan bicara langsung pada kami. Ini dikatakan langsung oleh kakek Ji. Kalian berani meragukan kakek Ji? Nona Lin, bukan kami ingin meragukanmu. Hanya saja, grup Ji sebesar ini, berdasarkan perkataan Nona Lin saja, tanpa ada bukti yang nyata, jabatan berpindah begitu saja. Tidakkah itu terlalu dangkal? Benar. Jika Nona Lin mengatakan ini adalah keinginan Tuan Tua Ji, minta Tuan Tua Ji datang ke sini untuk menjelaskannya kepada kami. Semuanya, meskipun Tuan Tua Ji tidak bisa hadir secara langsung, tapi di dalam kontrak ini terdapat tanda tangan asli beliau. Ini sama saja beliau sedang hadir. Benar. Di sini ada tanda tangan kakek Ji. Jika kalian tidak percaya, kalian semua silakan memeriksanya. Lin Yuxin, kamu benar-benar berhati kejam. Ternyata kamu meracuni Cuksu. Paman Ji, kenapa Anda datang ke sini? Kalau aku tidak datang, keluarga Lin akan menelan keluarga Ji seutuhnya. Tuan Ji, apa maksud Anda, Lin Yuxin ini, demi menguasai grup Ji, berani meracuni?
pemegang kendali grup G. Lin Yuxin, keberanianmu benar-benar besar sekali. Ini adalah fitnah. Ini tuduhan kejam. Aku bersumpah, jika demi mendapatkan grup G, aku meracuni Chushu, aku akan mati mengenaskan. Apa gunanya kamu bersumpah? Chushu adalah anakku. Aku tidak mungkin membahayakan keselamatannya demi memfitnahmu. Kamu benar-benar tega menggunakan nyawa anak kandungmu untuk merebut posisi pemegang kendali. Tuan Ji, jangan berbicara sembarangan. Jelas-jelas, pengurus rumah tangga Tang, aku melihatnya memasukkan racun. Kalau tidak, mana mungkin aku membawa pengurus Tang. Tuan Ji, semua ini terjadi karena Nona Lin memaksaku melakukannya. Ayah mertuaku ini sungguh sudah memperhitungkan segalanya. Sayangnya, saksinya sudah ada di sini. Mau berdalih apa lagi? Para pemegang saham, dengarkan aku. Apalagi yang mau dikatakan? Kamu tega demi kepentingan pribadimu. Kepada tunangan dan kakekmu, kamu memberikan racun. Kamu pantas mati. Benar. Tuan Tua Ji ingin pengelola sementara perusahaan ini. Adalah Tuan Ji. Silakan Tuan Ji menjabat. Ayahku yang baik itu sudah bersiap untuk bergerak. Kakak ketiga, sudahkah kamu mengatur semua orang? Kamu tenang saja. Orang-orangku akan menyelamatkan kakek Ji dengan aman. Tapi bagaimana dengan Sing Sin? Aku percaya Sing Sin bisa melakukannya. Baiklah. Lin Yuxin, demi kepentingan pribadinya sendiri, mencelakai keluarga Ji. Hukum mati dia sekarang. Tunggu sebentar. Pengurus rumah Tang, kamu bilang aku yang menyuruhmu memberikan racun kepada Chushu. Apa kamu punya bukti? Aku. Tidak punya bukti, tapi berani memfitnah Nona Lin. Nyalimu cukup besar juga ya. Siapa bilang tidak ada bukti? Pengurus rumah Tang, jika kamu menyelesaikan tugas ini, kuberikan setengah aset keluarga Lin. Kakek Ji dan Chushu sangat berjasa dalam hidupku. Aku tidak mungkin membantumu meracuninya. Begitukah? Keluargamu akan menanggung akibatnya nanti? Ternyata menggunakan buatan AI. Tuan Ji ini memang sangat hebat. Lin Yuxin, apalagi yang ingin kamu katakan? Kata-kata ini bukan aku yang mengatakannya. Saksi dan bukti sudah lengkap. Kamu masih berani berdalih. Penjaga, segera tangkap dia. Tunggu sebentar. Tuan Tua Ji, bukankah kamu? Tangkap orang itu sekarang. Aku sudah memberikanmu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasih. Apa yang sedang terjadi? Bukankah katanya Ji Chushu diracuni oleh gadis kecil itu? Kok dia bisa baik-baik saja dan berdiri di sini? Ini adalah sebuah jebakan. Kita semua sudah dijebak. Kamu sudah mengetahui rencanaku sejak awal. Kamu sama sekali tidak keracunan. Awalnya, aku mengira, karena kita masih memiliki hubungan darah, kamu tidak akan menyerangku. Tidak menyangka, demi kekuasaan, kamu menginginkan nyawaku dan kakek. Paman Ji, jika kamu tidak berniat merebut posisi, masalah ini tidak akan terjadi. Untuk apa kamu melakukannya? Diam. Apa yang kamu ketahui? Akulah orang di keluarga Ji yang menjadi pemegang kekuasaan yang sah. Tetapi ayah, kenapa kamu bersikeras untuk melampauiku dan memberikan posisi itu kepada Chushu? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Hanya karena kepentingan pribadimu, kamu membuat grup Ji dan keluarga Ji menjadi hancur seperti sekarang ini. Cucu melakukannya dengan tulus demi keluarga, sedangkan kamu, demi keuntungan pribadimu sendiri, kamu tidak memedulikan nyawa orang lain. Selesai sudah. Semuanya sudah berakhir. Selesai sudah. Hari ini bagaimanapun juga, pemegang kekuasaan keluarga Ji ini pastilah aku. Di dalam dan luar adalah orangku. Kalian semua tidak bisa keluar. Jika tidak membiarkanku menjadi pemimpin, maka kita mati bersama di sini. Kamu pikir kamu akan berhasil? Orang-orangmu, aku sudah mengendalikan semuanya. Malam ini kamu ditakdirkan menjadi seorang pecundang. Pecundang? Ayah, apa kamu tidak memikirkan hubungan ayah dan anak kita? Sejak kecil sampai sekarang, kebutuhanmu selalu tercukupi dengan baik.
Tapi kamu masih tidak puas. Kamu seharusnya bisa hidup di bawah naungan Cushu dan menghabiskan hidup dengan bahagia. Tapi kamu tetap ingin melakukan hal-hal yang sangat berbahaya bagi alam. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Tuan Ji, kamu harus menolong aku. Pemenang di raja yang kalah jadi pecundang. Akhirnya aku tetap saja kalah. Kakek, gimana cara menanganinya? Aku sudah tua dan tidak ingin mengurusnya lagi. Kalian, selesaikan saja masalah ini sendiri. Maafkan aku, Tuan Ji. Aku akan mengirimkanmu ke luar negeri. Nikmati saja masa tuamu dengan tenang. Cushu, maafkan aku. Mengatakan hal ini sekarang, sudah tidak ada gunanya lagi. Jaga dirimu baik-baik saja. Kakak 3, terima kasih untuk hari ini. Kamu adalah tunangan Singsin. Kita adalah keluarga. Keluarga tidak perlu mengucapkan terima kasih. Sisanya adalah urusan kalian sendiri. Aku pergi dulu. Baik. Keluarga Ji kami sangat buruk ya. Maafkan aku, membiarkan kamu terjebak dalam lumpur keluarga Ji. Kalau aku, semuanya kulakukan dengan sukarela. Awalnya, aku memiliki keluarga yang bahagia. Ayah dan ibu saling mencintai. Sampai suatu hari, ayahku tiba-tiba berubah. Menjadi tidak suka pulang ke rumah. Aku sepanjang hari menunggunya di depan pintu. Ibuku selalu menangis setiap hari. Kemudian, ibuku pun meninggal dunia. Belum sampai 3 bulan, ayahku yang baik itu membawa Jiang Ziwan ke rumah. Juga membawa seorang adik laki-laki. Tidak apa-apa. Sekarang kamu sudah memilikiku. Aku akan selalu menemanimu. Sebenarnya, kita pernah bertemu saat kecil. Apa kamu masih ingat? Saat kecil dulu di jurang, kamu menyelamatkan seorang anak laki-laki? Jadi kakak itu adalah kamu. Ikat rambutmu ini selalu aku simpan dan bawa. Tidak menyangka, ternyata kamu menyimpannya sampai sekarang. Selama ini, aku terus mencarimu. Tapi, Shen Kero mengambil posisi itu. Jadi karena itu, kamu mendekati Shen Kero karena mengira dia adalah penyelamatmu. Makanya hari itu, saat ingin melihat lenganku, Shen Kero merasa sangat panik. Tapi di lengannya, kenapa ada bekas luka sepertiku? Dia sengaja membuatnya untuk menggantikan posisimu dan menikah denganku. Tapi dia tidak menyangka aku akan memeriksa catatan medis. Dia juga tidak menyangka aku menemukan catatan medismu juga. Bagus ya, kamu bahkan bisa salah mengenali. Padahal aku sangat cantik. Jangan marah lagi. Aku mengetahui kesalahanku. Traktir aku 100 kali hotpot, baru aku akan memaafkanmu. 100 kali hotpot? Mana mungkin cukup? Aku akan mentraktirmu. Sampai kamu tidak sanggup makan. Sampai kamu merasa bosan. Nanti beratku jadi 100 kilo, gimana nih? Jika kamu menjadi sangat gemuk, aku akan menemanimu melakukan diet. Sisun kecil, lihat. Pemandangan yang sangat indah. Sekarang ada yang menjaga cucu. Aku pun merasa tenang. Kakek Ji, Tuan Jitar lagi melamar. Kamu akan segera menimang cucu. Nona Lin, Pak Ji memintamu segera ke dermaga. Katanya ada urusan yang sangat mendesak. Apakah terjadi sesuatu padanya? Jangan bertanya lagi, segera ikut aku. Baik. Ayah, Ibu, kakak-kakak. Kenapa kalian ada di sini? Sing-Sing? Kenapa kamu datang ke sini? Cincin in sudah aku buat sejak aku pulang. Sekarang pemiliknya sudah kembali. Maukah kamu menikah denganku? Tidak bisa.
Ayah dan ibu belum setuju. Aku harus menanyakannya kepada mereka. Ibu? Ayah? Kakak-kakak, apakah kalian semua setuju? Jingjin, hari ini Cusu sengaja meminta kami untuk menjadi saksi pada momen yang sangat penting ini. Ibu merasa sangat bahagia kamu menemukan orang yang mencintaimu. Ibu? Xingxin, jangan menangis. Di hari yang sangat penting ini, kamu harus merasa bahagia. Benar sekali, Xingxin. Di hari yang sepenting ini, kamu tidak boleh menangis, nanti fotonya tidak cantik. Lin Yuxin, apakah kamu mau menikahiku? Cepat terima dia, Xingxin. Aku mencintaimu. Ji Cuxu, perlakukan Xingxin dengan baik. Jika kamu berani membulinya, aku tidak akan melepaskanmu. Kakak tertua tenang saja. Aku pasti menjaganya dengan baik. Makanan anjing ini membuatku merasa sangat sakit hati. Aku juga sakit hati. Aku juga sama.